Bab 50. Binatang itu menabrak Xiao Luo dengan kekuatan yang luar biasa, dan meskipun Xiao Luo tangguh dan tangguh, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa saat menerima pukulan itu, dan rasanya semua tulangnya telah patah. Tiba-tiba, Xiao Luo menyadari bahwa pukulan itu telah melemparkannya ke dalam gudang. Koridor berada tepat di sampingnya, dan dia mendapati dirinya menatap langsung ke mata Suzuki Ikuo dan yang lainnya yang datang dari lantai 2 ruang bawah tanah. Xiao Han-kun, kamu, Suzuki Ikuo tergagap. Suzuki Ikuo sedang merawat Lady Poison yang hampir tidak sadarkan diri dan hampir tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap ketika Xiao Luo tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Luo sampai di sana sampai dia melihat lubang samar-samar berbentuk manusia di dinding. Dia memutuskan untuk tidak repot-repot bertanya pada Xiao Luo bagaimana itu bisa terjadi. Meski dia punya ide, dia memilih untuk tidak mengetahui jawabannya. Itu terlalu sulit dipercaya. Keluar dari sini, pergi ke pintu keluar di lantai dasar sementara aku melindungi kalian. Xiao Luo berteriak. Ya, Suzuki Ikuo merespons. Xiao Han, apakah kamu melihat suamiku? Wanita itu bertanya. Xiao Luo menyeka darah di mulutnya dan mengerutkan kening. Maaf, tapi aku tidak ingin berbohong padamu. Orang-orang ini telah mengubahnya menjadi biomonster dan dia tidak dapat kita bantu lagi, jelas Xiao Luo. Mereka telah mengubahnya menjadi biomonster, di luar bantuan kami. Kata-kata Xiao Luo mengejutkan wanita itu. Pikirannya benar-benar kosong pada saat itu. Saat dia menerima berita mengerikan itu, semua yang ada di sekelilingnya menjadi sunyi, dalam pikirannya, yang terpikir olehnya hanyalah bahwa mereka telah mengubah suaminya menjadi monster. Mereka sedang berlibur sekeluarga, dan itu adalah kunjungan pertama mereka ke negara Ri. Bagaimana dia bisa menerima berita mengejutkan seperti itu dan apa yang harus dia lakukan? Dia adalah pilar keluarga mereka. Mengaum, raungan yang memekakkan telinga terdengar dari balik dinding. Suaranya sangat keras hingga menghancurkan dinding di sekitarnya. Makhluk setinggi 3 meter muncul dari awan debu dan puing yang berputar-putar. Kepalanya botak, dan wajahnya seperti setan. Monster itu memiliki tekstur kulit metalik dan cakarnya terlihat sangat tajam. Itu adalah monster dari neraka. Wanita itu pingsan saat dia melihat monster itu. Dia berlutut, memegang erat anak laki-laki yang tak sadarkan diri itu, dan menangis dalam kesedihan. Dia diliputi oleh rasa sakit, keputusasaan, dan ketakutan, karena pria yang paling dia cintai kini telah hilang darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam. Dia tidak percaya suaminya telah berubah menjadi monster, dan rasanya seperti dia menjalani mimpi buruk yang mengerikan. Dia putus asa dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kengerian ini. Dalam kondisinya saat ini, Xie Wenchang telah kehilangan emosi kemanusiaannya. Dia bereaksi seperti zombie ketika mereka melihat orang melarikan diri. Dia menjadi gelisah dan didakwa setelah Suzuki Ikuo dan rombongan yang melarikan diri. Dia meraung ketika dia mencoba menyerang mereka dengan cakarnya yang mematikan. Xiao Luo berlari seperti kilat dan meraih pergelangan tangan Xie Wenchang. Dia menguncinya, mencegah binatang itu mengayunkan tangannya yang seperti cakar mematikan. Dia berbalik dan berteriak kepada Suzuki Ikuo dan rombongannya. Mereka masih terpaku di tempat mereka berdiri dan tertegun. Kenapa kamu masih di sini? Berlari, Tuli, bawalah wanita ini dan anaknya bersama Mute. Perintah Xiao Luo. Orang bisu langsung bereaksi dan menyampaikan pesan tersebut kepada orang tuli dengan bahasa isyarat. Mereka berlari untuk membantu wanita itu dan putranya yang tidak sadarkan diri dan bergegas membawa mereka. Mereka berlari seperti sekelompok kelinci yang ketakutan dan bergegas ke lantai dasar secepat mungkin. Idiot, tunggu aku. Suzuki Ikuo mengejar mereka dengan Lady Poison tak sadarkan diri di pelukannya. Saat dia berlari, dia melihat ke belakang dan berteriak, Xiao Han-kun, kamu harus hidup. Itu semua tergantung padamu apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Xiao Luo sudah kesulitan menangani monster itu, Xie Wenchang. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia langsung mengumpat pada Suzuki Ikuo. Persetan. Suzuki Ikuo dan rombongan yang melarikan diri berlari ke lantai dasar. Mereka bisa merasakan betapa intensnya pertarungan antara Xiao Luo dan Xie Wenchang. Ada ledakan tabrakan mengerikan yang datang dari bawah. Getaran terjadi setelah setiap ledakan besar yang mereka dengar. Rasanya seluruh pangkalan akan runtuh. Pertarungan sengit itu sebanding dengan pertarungan antara dua monster dari dunia mitos. Tuli dan bisu, lebih baik menyusul. Jika tidak, kita akan dikubur hidup-hidup. Teriak Suzuki Ikuo. Keinginan Suzuki Ikuo untuk bertahan hidup memberinya ledakan energi yang tiba-tiba. Dia berlari sambil menggendong seseorang, dan dia memimpin lajunya, meski mengenakan pakaian anti kontaminan yang rumit. Bisu menjawab. Suzuki Ikuo tiba-tiba berhenti di pintu masuk lantai dasar. Cek, aku hampir lupa kalau kamu tidak menyebutkannya. Saya telah diracuni, dan saya akan tetap mati jika saya tidak mendapatkan penawarnya. Dia menangis. Ya. Tuli mengangkat bahu dan setuju dengannya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus melakukan sesuatu. Suzuki Ikuo meletakkan racun wanita di lantai dan berkata. Kalian tunggu aku di sini. Jangan buka pintu untuk siapapun. Para bajingan di luar mungkin mengarahkan senjatanya ke pintu. Mereka tidak bisa berbuat banyak jika kita tidak membukanya. Ketika dia selesai berbicara, dia mulai berlari kembali. Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, ledakan keras datang dari bawah dan menciptakan lubang besar di lantai. Xie Wenchang muncul dari lubang di tengah pusaran debu kerikil dan pasir. Tampaknya Xiao Luo telah melukainya dengan parah, dan tubuhnya yang seperti baja menerima pukulan yang cukup parah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, karena dia telah kehilangan separuh kepalanya. Sepertinya Xiao Luo memotongnya menjadi dua dengan pisau tajam dan isinya tampak seperti darah hijau yang berantakan. Suzuki Ikuo, tunarungu, dan bisu semuanya duduk ketakutan. Pertempuran telah meluas dari bas MN1 hingga lantai dasar. Mereka tidak akan pernah percaya jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak tunduk pada hukum fisika? Sial. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Luo untuk muncul. Langkahnya lambat, dan dia terengah-engah. Pakaiannya robek parah dan warna matanya kembali normal dari rona merah darah. Namun, aura pembunuhan di sekelilingnya masih terlihat jelas. Pertarungan sengit ini berakhir dengan kekalahan biomonster. Ketika kekuatan hidupnya menghilang, Xie Wenchang mendapatkan kembali kesadaran manusianya. Dia mendongak dengan susah payah dan berkata, Tuan, Xiao Han. Suaranya lemah, darah hijau muncrat dari tenggorokan dan hidungnya saat dia mencoba berbicara. Xiao Luo menunduk dan terkejut. Saya minta maaf tentang ini, katanya kepada orang yang sekarat itu. Xie Wenchang menggelengkan kepalanya dan memberinya senyuman sedih. Dia tidak mengatakan apapun selain menghela nafas panjang, menyadari bagaimana hal ini akan terjadi. Wenchang, teriak wanita itu. Wanita itu berteriak putus asa dan berlari sambil menggendong anak laki-laki itu.
Dia berlutut di tanah dan menatap Xie Wenchang dengan wajah berkaca-kaca. Air mata mengalir di pipinya saat dia menangis sedih. Hatinya hancur saat melihat pria yang dicintainya sekarat di hadapannya. Xiaoya, aku tidak bisa melindungimu, atau putra kami, aku minta maaf. Saat Xie Wenchang berbicara, pustula mulai terbentuk di tubuhnya. Ia memandang istri dan putranya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Meskipun dia telah berubah menjadi monster, dia masih memiliki pikiran manusia. Air mata yang ditumpahkannya menjadi bukti bahwa masih ada unsur kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Tidak, wanita itu menggelengkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Dia membungkuk dan memeluknya erat. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap menikahimu. Xie Wenchang ingin memeluk istrinya. Dia menghentikan dirinya ketika dia menyadari bahwa tangannya telah berubah menjadi cakar yang mematikan. Dia memberinya senyuman sedih. Nafasnya memudar, lalu cahaya di matanya perlahan meredup, lalu dia menghilang selamanya. Xiao Luo terbebani dengan kesedihan saat dia melihat Xie Wenchang meninggal. Jika dia bisa, dia akan membantu menyelamatkan nyawanya, tapi efek penyembuhan sistem hanya berlaku padanya saja. Sangat disayangkan, karena Xie Wenchang adalah kepala keluarga beranggotakan 3 orang ini, dan sayangnya, dia telah terbunuh, sementara anak kecil itu sudah tidak dapat tertolong lagi. Obat genetik merusak tubuhnya dari dalam, dan koma yang ditimbulkannya merupakan efek permanen. Anak laki-laki itu ditakdirkan untuk tetap dalam keadaan ini sampai dia akhirnya meninggal. Ayo pergi, keluar dari sini secepat mungkin. Suzuki Ikuo memberitahu wanita itu dalam bahasa Mandarin yang berkarat. Dia juga merasa berat hati, dan dia tidak suka menghabiskan 1 menit lagi di fasilitas penelitian ini. Tidak hanya telah menghancurkan keluarga yang saling mencintai tetapi juga merenggut nyawa ayah dan anak. Ia kini merasa benci pada orang-orang bangsari yang terlibat dalam penelitian ini. Saya tidak akan pergi, saya dan anak saya, kami tidak akan pergi. Wanita itu memandangi tubuh Xie Wenchang dengan penuh kasih sayang sambil bergumam, dan air mata mengalir di matanya. Dia membelai wajah kasar Xie Wenchang dan menangis. Saya berada di tempat laki-laki saya berada. Keluarga kami akan selalu bersama, dan kami tidak akan pernah terpisah lagi. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Saya tahu ini adalah kenangan yang menyakitkan bagi Anda, tetapi setelah Anda melupakannya, Anda dapat menjalani hidup baru. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Suzuki Ikuo kehilangan ketenangannya dan dia melihat ke arah Xiao Luo, mengisyaratkan dia untuk membujuk wanita ini. Xiao Luo memandangnya dengan acuh tak acuh dan tetap diam. Saya tidak ingin kehidupan baru. Saya ingin suami saya. Saya menginginkan anak saya. Wanita itu histeris, dan di matanya, yang ada hanyalah keinginan untuk mati. 2 orang terpenting dalam hidupnya telah meninggalkannya, dan dia tidak lagi memiliki tujuan hidup. Kamu masih muda, kamu. Suzuki Ikuo berhenti tiba-tiba, dan dia sangat terkejut. Wanita itu telah menusuk dirinya sendiri dengan cakar tajam Xie Wenchang tanpa ragu-ragu. Cakar itu menembus perutnya seperti pedang, menghabiskan kekuatan hidupnya dengan cepat. Mute mendengus histeris saat mengingat kenangan mendiang istri dan putrinya, dan matanya langsung memerah. Darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari lukanya dan rasa sakit menyebabkan dia berkeringat deras. Kemudian dia gemetar tak terkendali, dan darah muncrat dari mulutnya. Bodoh. Suzuki Ikuo sangat terpukul dan kehilangan ketenangannya. Dia tidak bertingkah seperti Yakuza sekarang, malah mengungkapkan kesedihan dan empati terhadap keluarga ini. Kebencian ekstrim terbentuk dalam benaknya terhadap mereka yang terlibat dalam proyek eksperimen yang tidak manusiawi ini. Xiao Luo tetap diam saat dia berjalan menuju pintu keluar. Dia begitu diam hingga mulai terasa sedikit aneh, seperti ketenangan sebelum badai, dan itu bukanlah hal yang baik. Suzuki Ikuo menggendong Lady Poison, masih tak sadarkan diri, dan mengikutinya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dengan penyesalan. Baik bisu maupun tuli juga kembali tenang dan mengikuti di belakang mereka. Di bawah jembatan, bebek-bebek sedang berenang, ayo hitung semuanya, 2, 4, 6, 8, 10, banyak sekali, terlalu banyak, kakek dengan bebek-bebeknya, janggutnya seputih bulunya, menyanyikan lagu-lagu lama lagu, menceritakan lelucon yang sama. Saat mereka menuju pintu keluar, wanita itu mulai menyenandungkan lagu pengantar tidur untuk anak laki-laki itu, seolah mencoba menidurkannya. Suaranya terengah-engah dan sedih, dan menusuk jiwa semua orang saat dia bernyanyi sambil menangis. Saat mereka berjalan menjauh, secara bertahap menjadi semakin lemah hingga akhirnya berhenti. Itu benar-benar lagu pengantar tidur yang memilukan. Xiao Luo berbalik dan melihat keluarga beranggotakan 3 orang itu berpelukan bersama dalam darah, dan itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Teriak bisu. Suzuki Ikuo juga menitikkan air mata, dan dia mengumpat sambil mencoba menyekanya hingga kering, idiot. Xiao Luo tersenyum. Itu adalah senyuman yang kejam, senyuman yang hanya bisa dilihat di wajah orang gila. Di sekeliling pangkalan, sersan bangsari yang berwajah kuda memimpin pasukan, dan senjata mereka diarahkan ke gerbang baja tebal anti peluru. Telapak tangannya berkeringat karena dia tidak paham dengan situasi di dalam, tapi dia tahu itu tidak berjalan dengan baik. Ledakan, dentang keras bergema dari gerbang baja, dan permukaannya tiba-tiba menonjol keluar. Sepertinya itu adalah tendangan keras dari dalam yang menyebabkan pintunya penyok. Kemudian, bagian tembok tempat gerbang itu dipasang mulai runtuh. Ada sesuatu yang mencoba keluar. Siap, sersan berwajah kuda itu memberi perintah kepada semua orang untuk bersiap menembak. Pasukan itu terus menatap gerbang dengan gugup. Semua orang cemas, karena gerbang baja yang diperkuat ini dirancang untuk menahan serangan langsung granat berpeluncur roket, namun yang diperlukan hanyalah tendangan dari dalam untuk merusaknya. Mungkinkah hal itu dilakukan oleh manusia? Kemungkinan besar itu adalah biowarrior yang gila. Ledakan keras lainnya dan gerbang baja itu tiba-tiba runtuh. Itu menciptakan pusaran debu yang menghalangi pandangan semua orang, dan pasukan tidak bisa melihat keluar gerbang. Api, sersan berwajah kuda itu tahu bahwa siapapun yang muncul dari pangkalan pastilah musuh, jadi dia tidak repot-repot mengidentifikasi siapapun yang ada di sana dan memberi perintah untuk menembak. Para prajurit yang gugup mulai menembak tanpa pandang bulu ke pintu masuk. Mereka melihat sesosok tubuh berlari keluar seperti sambaran petir, tapi tidak bisa mengetahui dengan tepat siapa sosok itu. Itu tampak seperti Fata Morgana, dan pasukannya terus menembak, menggunakan seluruh peluru mereka. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepala mereka. Dalam kabut, sersan berwajah kuda itu menyadari bahwa tembakannya semakin berkurang, dan dia mulai mendengar tangisan samar dari orang-orang di sekitarnya. Dia ketakutan ketika dia melihat sekeliling dan melihat semua rekannya jatuh ke tanah. Tenggorokan mereka digorok dan darah muncrat deras. Anak buahnya berjuang kesakitan dalam pergolakan kematian mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda musuh. Lalu siapa yang bisa membunuh orang-orang ini? Hantu. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin tiba-tiba datang dari punggungnya.
Rasanya seperti setan yang bernapas di lehernya dan akan mengambil nyawanya. Rasa dingin itu sangat menakutkan, dan membuat jiwanya menggigil. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Dia berbalik untuk menembak, tapi sudah terlambat. Yang bisa dia rasakan hanyalah sensasi kesemutan yang tiba-tiba di sekitar lehernya, diikuti sensasi angin dingin yang mengalir melalui tenggorokannya, saat darah hangat menyembur keluar seperti pompa yang meledak. Dia menjatuhkan senjatanya dan menutup tenggorokannya dengan tangannya. Segalanya berputar-putar di kepalanya sekarang, dan dia bahkan merasa sulit untuk berdiri. Kemudian dia ambruk, masih mencoba menekan luka di lehernya, tapi dia tidak bisa menghentikan pendarahannya. Darah tidak berhenti mengalir dan muncrat dari mulutnya. Ketika kematian akhirnya tiba, yang dilihatnya hanyalah tangan berlumuran darah yang tergantung di atasnya. Darah menetes perlahan di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Dia membuka matanya lebar-lebar karena ngeri dan menyadari bahwa tangan inilah yang mengiris tenggorokannya. Xiao Luo menatap mayat-mayat yang tergeletak di sekitarnya, tetapi haus darah dalam dirinya semakin kuat. Pada saat itu, Xiao Luo tidak peduli dengan moral atau konsekuensi apapun yang mungkin dia hadapi. Hanya ada satu hal di kepalanya, semua orang yang terlibat dalam basis fasilitas penelitian ini dan eksperimennya akan membayar kejahatan mereka dengan nyawa mereka. Tak seorang pun akan terhindar atau diizinkan melarikan diri. Pembantaian sedang terjadi. Persiapkan dirimu, Dongjing. Suzuki Ikuo memandang Xiao Luo dari belakang dan berkeringat dingin. Dia adalah makhluk yang berada di luar hukum alam, dan dia sangat yakin bahwa kematian keluarga itu telah memprovokasi dia. Orang-orang tertentu harus membayar harganya dengan darah mereka. Segera, mereka naik tram dan menuju pintu masuk utama villa. Xiao Luo duduk di belakang Fu Yiren dengan menyilangkan kaki dan memulai proses penyembuhan menggunakan Yi Jinjing miliknya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bangkit dari ketidaksadarannya. Ketika Fu Yiren terbangun dan membuka matanya yang memikat, pesona alaminya segera menarik perhatian semua orang. Mereka berkilau dan mengundang serta membuatnya tampak seperti seekor rubah betina. Pinggangnya ramping dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, sementara wajahnya yang cantik begitu lembut dan kenyal. Penampilannya membuat para pria gila. Suzuki Ikuo, Mute, dan Div semuanya terpesona oleh kecantikannya karena Fu Yiren hanya ditutupi oleh jaket, memperlihatkan kaki rampingnya dengan cara yang sangat sugestif. Ketiga pria itu tampak seperti serigala yang telah menemukan mangsa dan mau tidak mau menelan ludah dalam jumlah besar. Dalam keadaan linglung, Fu Yiren masih bingung bagaimana dia sampai di sana, tetapi ketika dia melihat tiga orang aneh dengan biosuit putih, dia langsung bereaksi. Dia berlari dan memukul Suzuki Ikuo dengan tangannya seperti belalang sembah. Dia memperjelas niatnya dan menyerang dengan racun seperti mawar yang mematikan. Ketiga pria itu terkejut karena mereka tidak menyangka kecantikan tidur seperti itu akan berubah menjadi pembunuh mematikan tepat setelah dia bangun. Mereka bersama kita. Sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya dan Fu Yiren tercengang. Tangannya tiba-tiba berhenti hanya 10 cm dari leher Suzuki Ikuo. Ketika dia berbalik dan melihat Xiao Luo, niat membunuhnya lenyap dan dia mulai tersenyum bahagia seperti anak kecil manapun ketika mereka bertemu seseorang yang mereka percayai. Mi, jadi kamu datang untuk menyelamatkanku. Fu Yiren menjadi sedikit emosional dan matanya memerah. Dia selalu kuat dan mandiri, tapi dia meleleh saat melihat Xiao Luo karena dia telah jatuh cinta padanya. Faktanya, dia terobsesi dengannya. Dia bahkan pernah mencoba menipu dan memaksanya untuk tidur dengannya. Saat dia ditawan, Xiao Luo selalu ada dalam pikirannya. Hal terakhir yang dia harapkan adalah dia menjadi orang pertama yang dia lihat setelah diselamatkan. Dia sangat senang karena pria yang selalu dia dambakan dan impikan berdiri di sini tepat di depannya. Sebelum Xiao Luo sempat bereaksi, Fu Yiren sudah melompat ke pelukannya dan memeluknya erat. Berada dalam jarak yang begitu dekat, asap beracun Fu Yiren yang harum diserap melalui kulit Xiao Luo. Semakin dekat mereka, semakin kuat racunnya. Jika dia memeluk orang biasa, dia pasti sudah mati. Namun, kemampuan Yi Jinjing Xiao Luo dapat menetralkan racun, membuatnya kebal terhadap semua racun dan pelukannya tidak membahayakan dirinya. Xiao Luo berpikir untuk mendorongnya menjauh tetapi segera menyadari bahwa dia pasti telah melalui banyak penyiksaan dan kesakitan di fasilitas penelitian. Akan sangat kejam jika melakukan hal itu. Jadi dia terbatuk-batuk dengan tidak nyaman untuk menarik perhatiannya dan berkata, kali ini misiku adalah menyelamatkanmu. Fu Yiren tersenyum seperti bunga mawar yang mekar dan berkata, kamu menyelamatkanku dari neraka. Aku tidak peduli apakah itu karena kamu ditugaskan untuk misi atau jika kamu datang secara sukarela. Sudah kukatakan sebelumnya, kita adalah pasangan yang serasi di surga. Saya bahkan tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya, dan saya bersedia membayar hutangnya dengan tubuh saya. Ketika dia selesai berbicara, dia secara spontan mendekatkan bibirnya ke bibirnya. Namun, tepat sebelum bibir mereka bertemu, sebuah tangan menghalanginya. Mi, kenapa kamu kedinginan sekali? Fu Yiren memprotes. Dia mengira Xiao Luo akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya kali ini. Aku kedinginan. Apakah kamu belum muak dengan tempat ini? Bentak Xiao Luo. Dia dengan lembut mendorongnya menjauh. Baiklah, jangan berciuman. Tapi mari kita berpelukan sebentar lagi, erang Fu Yiren sambil menghentakkan kakinya ke lantai dengan geram. Xiao Luo hanya mengabaikannya dan berjalan ke ujung kereta. Suzuki Ikuo, Mute, dan Div menyaksikan dengan iri. Mereka tercengang dan tidak mengerti bagaimana Xiao Luo bisa menolak wanita cantik seperti itu ketika dia benar-benar melemparkan dirinya ke arahnya. Ya Tuhan, Xiao Han Kun baru saja menolaknya. Surga harus menghukumnya karena menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Fu Yiren kehilangan ketenangannya setelah melihat Xiao Luo menjauh darinya tetapi segera menjadi tenang. Selain itu, dia sangat lemah dan perlu istirahat sejenak. Saya menemukan ini di database. Berikut daftar nama orang-orang yang terlibat dalam proyek modifikasi genetik ini, antara lain Yamasi plus Tatomotake dan Matsus High plus Tatek. Ada total 10 nama di sini. Anda sudah berada di sini cukup lama, jadi Anda mungkin mengetahuinya lebih banyak daripada saya. Lihatlah daftarnya dan lihat apakah ada yang terlewat, dan apakah daftar ini akurat, kata Xiao Luo sambil menyerahkan daftar namanya. Fu Yiren memeriksanya dengan cermat dan mengangguk. Ya, 10 orang ini. Seluruh fasilitas ini dipelopori oleh Kuroda Kiyotaka, Menteri Kabinet Negara Ri, dan kelompok anti-Hua miliknya. Selain itu, bangsa Mei juga ikut terlibat dan ini merupakan kerjasama kedua negara. Saya pikir Kuroda Kiyotaka adalah titik kontak dengan bangsa Mei dan sepenuhnya menyadari pendukung proyek ini di pihak mereka. Sebagai Perdana Menteri Negara Ri, bukankah Anpei mengetahui kolaborasi ini? Xiao Luo memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Perdana Menteri Negara Ri saat ini, karena dia adalah anggota partai sayap kanan. Sebagian besar warga negara Ri bersahabat dengan negara Hua, namun Anpei memainkan peran penting dalam perselisihan hak penangkapan ikan dan kepemilikan pulau-pulau strategis. Suzuki Ikuo terkejut dengan perkataan Xiao Luo dan langsung bertanya-tanya apakah dia berencana membunuh Perdana Menteri mereka.
Fu Yiren menggelengkan kepalanya, meskipun Anpei tidak bersahabat dengan bangsa Hua dan telah menikam kita dari belakang, dia tidak terlibat dalam hal ini. Dia memiliki pandangan politik yang berbeda dibandingkan dengan Kuroda Kiyotaka, dan ada beberapa perselisihan di antara keduanya. Proyek ini diawasi oleh Kuroda Kiyotaka tanpa sepengetahuan Anpei. Sangat disayangkan, Xiao Luo menyeringai. Jika Anpei memang bagian dari skema ini, maka dia dapat dengan cepat menetralisirnya menggunakan proyek ini sebagai alasan yang sah. Karena Anpei tidak terlibat, Xiao Luo dengan enggan memutuskan untuk menghindarinya. Dia kembali menatap Fu Yiren dan berkata, kamu masih lemah, aku akan mengantarmu ke pelabuhan. Dari sana, Anda harus segera kembali ke negara Hua. Bagaimana denganmu? Fu Yiren bertanya. Aku akan kembali setelah aku mencatat semua nama di daftar ini, desis Xiao Luo. Fu Yiren tahu betapa tekadnya Xiao Luo. Meskipun dia tidak ingin suaminya mempertaruhkan nyawanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikirannya. Kamu harus berhati-hati, katanya. Xiao Luo tidak berlama-lama membahas topik itu, dan berkata, laporkan semua yang terjadi di sini setelah kamu kembali. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Ini adalah penghargaan yang besar. Saya tidak bisa diganggu. Oke, aku akan melakukannya untukmu. Fu Yiren tersenyum. Kemudian, Suzuki Ikuo mendatangi Xiao Luo dengan senyuman di wajahnya. Xiao Han Kun, setelah apa yang kita lalui, bukankah kita sekarang berteman? Bisakah kamu memberiku penawarnya? Xiao Luo benar-benar melupakannya dan mengerutkan kening. Penangkal apa? Dia bertanya. Penangkal racun yang kau paksa masuk ke tenggorokanku. Yang satu itu akan membuatku berdarah tanpa henti dalam 3 hari. Suzuki Ikuo mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bermain kotor lagi, kan? Xiao Luo tersenyum dan memutuskan sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu bohong. Saya baru saja mengada-ada pada saat itu. Anda benar-benar percaya dari kelihatannya. Saya memberi Anda pil vitamin C, bukan racun, ujarnya. Nani, Suzuki Ikuo membelalakan matanya saat menyadari dirinya telah ditipu. Pil vitamin C. Pada saat itu, rasanya seperti dia telah ditipu untuk memakan kotoran, dan itu memberinya rasa yang tidak enak. Bodoh, aku akan membunuhmu. Kamu licik, tidak bisa dari negara Hua. Aku akan membunuhmu, teriak Suzuki Ikuo. Sekarang saya telah menyinggung militer, saya tidak bisa lagi kembali ke Yakuza. Aku hanya bisa melakukan hal-hal acak seperti menjual daging panggang di jalanan, sialan. Kamu benar-benar brengsek. Apa yang sudah kulakukan padamu hingga pantas menerima ini? Dia terus mengoceh. Xiao Han, kuharap kamu berakhir di neraka. Suzuki Ikuo berada di ambang kehancuran karena kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah karena amarah, dan baik bisu maupun tuli harus menariknya ke samping. Dia tampak seperti hendak memukuli Xiao Luo dan terus berteriak padanya tanpa henti. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa dihibur. Ya. Mute dan Div mencoba yang terbaik untuk menenangkannya dan bahkan berusaha meredam omelannya dengan meninggikan suara mereka. Idiot, kalian berada di pihak siapa? Mengapa kalian menghentikan saya? Bisakah Anda tetap tenang jika Anda adalah korbannya? Asteris bajingan, berhenti menahanku. Biarkan aku pergi. Apakah kamu mendengarku? Suzuki Ikuo merengut, dengan marah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Mute dan Div. Usahanya membuahkan hasil ketika ia berhasil melepaskan diri dari mereka. Mungkin karena bisu dan tuli sama-sama lelah dan kehabisan stamina. Namun, saat dia melepaskan diri, suasana tiba-tiba menjadi padat dan menyesakkan. Suzuki Ikuo menelan ludahnya dengan susah payah dan dia langsung berkeringat dingin. Dia dengan cepat berbalik dan mengangkat tangannya ke arah bisu dan tuli. Cepat, tahan aku. Dia menangis. Wajah Mute menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin ditanyakan Suzuki Ikuo kepada mereka. Tuli juga tercengang dan menggaruk bagian belakang kepalanya, bingung dengan maksud sebenarnya dari Suzuki Ikuo. Dia telah memarahi mereka karena menghentikannya sebelumnya, jadi mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Suzuki Ikuo segera berbalik dan mengetuk kepala mereka berdua. Dasar bodoh. Apakah kalian bodoh? Apakah menurut Anda saya akan menghajarnya? Aku hanya pura-pura melampiaskan amarahku, geramnya. Mute mendengus, terlihat sedikit sedih. Kamu keledai, tahan aku. Suzuki Ikuo menamparkan kepala Mute lagi. Dengan enggan, baik bisu maupun tuli berpura-pura menarik pemimpin mereka kembali sambil terus meneriaki Xiao Luo. Suzuki Ikuo memainkan perannya dan bahkan berkata, datanglah ke sini jika Anda punya perlengkapannya. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Hal itu mengejutkan Mute yang khawatir Xiao Luo akan membalas. Di mana kamu menemukan orang-orang dari bangsa Ri ini? Fu Yiren bertanya pada Xiao Luo di depan kereta. Saya tidak meminta mereka untuk datang, tetapi mereka memilih untuk mengikuti, jawab Xiao Luo. Benar-benar, mereka adalah sekelompok orang yang menarik, komentar Fu Yiren dan terkekeh. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Xiao Luo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Luo mulai merasa canggung dengan tatapan tajamnya dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Fu Yiren tersenyum penuh kasih sayang dan melemparkan pertanyaan itu kembali padanya. Nah, apa kamu tidak melihat cinta yang membara di mataku? Dia menyindir. Xiao Luo tahu dia melakukan omong kosongnya lagi dan mengabaikan apa yang dia katakan. Setiap kali aku melihatmu, yang bisa aku rasakan hanyalah kegembiraan dan kebahagiaan. Apakah kamu sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadapku? Fu Yiren bertanya dengan malu-malu. Tidak, jawab Xiao Luo dengan dingin dan cepat. Fu Yiren tidak terpengaruh, dan dia terus menggodanya. Biasanya jatuh cinta pada seseorang akan membuat seseorang memikirkan orang itu sepanjang waktu. Tidak ada yang mengisi hatiku kecuali kamu. Semua orang bisa melihatnya dengan mudah. Aku tidak bisa menyembunyikan cintaku padamu lagi. Oke, kita sudah sampai di pintu keluar. Xiao Luo tiba-tiba memotongnya. Dasar bodoh, gumamnya saat Xiao Luo berjalan di depan. Fu Yiren menghela nafas sambil menatap punggung Xiao Luo. Kereta perlahan-lahan berhenti ketika mereka tiba di pintu masuk villa. Penerangannya cukup terang dan gerbang baja berat itu tertutup rapat. Hubungan komunikasi antara fasilitas dan villa dipantau setiap 24 jam. Mereka akan mengomunikasikan semua yang terjadi di sana kepada penjaga villa. Kita sudah mati, mereka akan menjebak kita di sini selamanya. Suzuki Ikuo terlihat sangat putus asa dan berkata, saya tidak menyangka akan ada jalan buntu setelah semua yang telah kita lalui. Semangatnya yang rendah mempengaruhi baik bisu maupun tuli, dan mereka tampak sedih. Siapa bilang ini jalan buntu? Kata Xiao Luo. Xiao Luo menatap Suzuki Ikuo dan berjalan keluar. Dia meletakkan telapak tangannya di gerbang baja yang tebalnya setidaknya 10 cm. Bukankah kita sekarang terjebak di jalan buntu? Gerbang baja ini memiliki berat setidaknya 20 ton, dan setidaknya 1 meter tertanam di dinding batu itu.
Terlepas dari seberapa kuatnya Anda tidak mungkin. Sebelum Suzuki Ikuo menyelesaikan kalimatnya, Xiao Luo menyalurkan kekuatan batinnya melalui telapak tangan kanannya dan kekuatan telapak tangan seperti tsunami melonjak. Gerbang baja seberat 20 ton itu runtuh, meski tertanam jauh di dalam dinding gunung. Ledakan keras terjadi saat gerbang itu menghantam tanah, mengguncang bumi dan menciptakan badai pasir dan debu. Dengan pemandangan tangga batu di depan mereka tanpa halangan, Suzuki Ikuo, Mute, dan Div menjatuhkan rahang mereka dalam keadaan pingsan. Jika dewa dan iblis ada di dunia ini, maka Xiao Luo akan berada pada level yang sama dengan makhluk mitos ini. Kekuatannya sungguh tak terduga dan menakutkan. Bagaimana makhluk sekuat itu bisa ada di dunia fana ini? Tidak terpikirkan bahwa manusia biasa bisa memiliki kekuatan seperti dewa. Apakah kamu bilang beratnya setidaknya 20 ton? Hah? Fu Yiren mengejek ketika dia melewati para pria itu dan kemudian mengikuti Xiao Luo menaiki tangga batu. Mereka berjalan dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Saat mereka mencapai puncak, titik laser merah dari senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke mereka. Sebelum Xiao Luo sempat bereaksi, pemimpin itu berteriak dari dalam villa. Letakkan senjatamu, letakkan senjatamu. Pemimpinnya bergegas keluar dan berteriak kepada bawahannya, dengarkan aku. Anda tidak dapat melukai mereka bahkan dengan senapan mesin. Tahan apimu jika kamu menginginkan nyawamu. Diam, kamu pengkhianat. Apakah Anda bersekongkol dengan mata-mata yang telah membobol markas kita? Pemimpin lainnya meraung. Bodoh, apa yang kamu katakan? Saya melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Tidak ada gunanya lagi menderita korban yang tidak berarti, bantah pemimpin pertama. Apa yang kamu katakan? Haha, pemimpin kedua mencibir. Dia menyeringai dan mengumpulkan para prajurit. Jangan dengarkan dia, dia hanyalah seorang pengkhianat. Dia telah berkolusi dengan mata-mata dari negara Hua. Api, membunuh mereka semua. Lakukan bagianmu dan layani dengan hormat. Saat dia selesai berbicara, Fu Yiren berteleportasi tepat di depan mereka seperti roh dan tersenyum. Pesonanya menarik perhatian semua orang, dan kemunculannya yang tiba-tiba membuat mereka bingung. Pernahkah Anda merasa terkorosi hidup-hidup saat dalam keadaan sadar penuh? Sepertinya tidak ada di antara Anda yang bisa memahami apa yang saya katakan. Izinkan saya memandu Anda melaluinya secara pribadi, kata Fu Yiren sambil terkekeh dan mengayunkan telapak tangannya, mengeluarkan asap beracun ke arah pasukan penjaga. Dalam beberapa detik berikutnya, para penjaga mulai berteriak dan dilanda kekacauan. Mereka menjatuhkan senjatanya dan mulai menggaruk tubuh mereka. Hanya butuh goresan ringan dan kulitnya terkelupas, memperlihatkan luka berdarah yang langsung membusuk dan mengeluarkan nanah. Mereka terbakar dari dalam saat gas putih keluar dari tubuh mereka dan keluar ke udara. Ark, ark, ark. Rasa gatal dan nyerinya tak tertahankan, dan membuat para prajurit ketakutan saat melihat tubuh mereka meleleh. Goresan itu memperburuk keadaan karena sebagian besar kulit terlihat, dan lambat laun para prajurit ini berubah menjadi mayat berdarah tanpa kulit. Mereka menjerit karena rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan ketika jiwa mereka berjuang untuk pergi, tubuh mereka menolak menyerah dan mereka menderita kematian yang kejam. Tidak lama kemudian semua penjaga villa roboh dan menderita kematian yang mengerikan. Tubuh mereka larut seolah-olah seseorang telah melemparkan mereka ke dalam kolam asam. Darah mengalir seperti sungai kecil, sementara kabut asap putih panas keluar dari tubuh. Itu adalah gambaran penderitaan dan kematian yang mengerikan. Ark, pemimpin yang mencoba menghentikan serangan itu, duduk di lantai sambil berteriak ngeri. Suzuki Ikuo, Mute, dan Div semuanya terkejut ketika mereka menyaksikan para prajurit meninggal dengan kematian yang mengerikan. Wajah mereka menjadi pucat, dan keringat dingin. Ya ampun, dia sama sekali bukan putri salju. Dia ratu jahat itu, gumam Suzuki Ikuo. Dia gemetar ketakutan karena awalnya dia berpikir bahwa dia adalah wanita yang lugu dan cantik. Tapi, dalam sekejap, dia tiba-tiba berubah menjadi mesin pembunuh. Metode penyerangannya tidak manusiawi. Mayat-mayat itu tampak seperti dikuliti hidup-hidup dan itu membuatnya muntah hebat. Ketika Suzuki Ikuo mulai muntah, baik tunarungu maupun bisu tidak dapat menahannya dan mulai muntah-muntah juga. Xiao Luo tidak terpengaruh oleh itu semua. Dia mendekati pemimpin itu dan menepuk bahunya. Anda cerdas di jalanan dan memahami pentingnya mempertahankan diri. Namun, Anda terlibat dalam operasi ini, dan saya tidak dapat membiarkan Anda hidup. Dia berkata. Aku. Pemimpinnya gemetar ketakutan saat dia menatap Xiao Luo. Ketakutannya begitu besar sehingga dia menangis dan mengompol. Dia menangis seperti bayi dan berseru, jadi, maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Saya tidak bisa menerimanya. Xiao Luo menjawab sambil menatapnya. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya dari bahu pria itu dan membalikannya 90 derajat, sambil menepuk bagian belakang kepalanya dengan ringan. Mata pemimpin itu melebar, dan dia tiba-tiba pingsan dengan tubuh bagian atasnya tetap kaku dalam posisi tegak. Ketukan kecil itu secara efektif mengacak otaknya. Kematian yang tidak menyakitkan. Mi, kamu terlalu penyayang. Fu Yiren tidak terlalu senang dengan metode Xiao Luo karena dia telah mengalami banyak penyiksaan di markas ini. Dia membenci siapapun yang berhubungan dengan tempat itu dan lebih suka menguliti mereka hidup-hidup secara harfiah. Prosesnya bukan urusanku, selama kita mendapatkan hasil yang sama, jawab Xiao Luo sambil berjalan keluar villa. Fu Yiren cemberut saat memikirkannya, lalu wajahnya yang menawan menjadi cerah. Yah, biarlah, katanya. Dia kemudian mengikuti Xiao Luo tampak puas dengan dirinya sendiri. Fajar semakin dekat saat jejak cahaya pertama bersinar dari timur, menandakan terbitnya matahari. Suzuki Ikuo, kalian berdua, apakah kalian ingin bekerja untukku? Xiao Luo bertanya sambil tersenyum pada Suzuki Ikuo dan kaki tangannya di Lexus. Itu membuat Suzuki Ikuo lengah. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Saya sebaiknya mulai bersiap untuk menjual daging barbek. Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi, bahkan untuk 1 hari lagi. Saya akan mati karena syok. Bagus, karena kita berteman, semoga beruntung. Xiao Luo tidak memusuhi setiap orang di negara Ri. Dia hanya mengincar mereka yang terlibat dalam basis penelitian modifikasi genetik. Setelah mereka selesai berbicara, dia mengendarai mobil hitam dari villa dan menuju pelabuhan pantai barat. Ada transportasi untuk pulang ke rumah yang diatur khusus oleh NSA di sana. Dia telah menyelesaikan misi utama menyelamatkan Lady Poison, Fu Yiren. Tapi dia masih harus menyingkirkan semua orang di daftar itu. Dia akan melakukan itu untuk mengenang keluarga Xie Wenchang. Orang-orang ini harus membayar harga atas kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap warga negara Hua dengan darah. Saat mobil hitam itu melaju kencang di kejauhan, Suzuki Ikuo dan anak buahnya menghela nafas lega dan mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka saksikan malam itu. Terjebak di fasilitas penelitian biologi, ditembaki oleh penjaga bersenjata, dan dikejar oleh makhluk hasil rekayasa genetika yang luar biasa.
Itu lebih buruk daripada mimpi buruk apapun yang bisa dibayangkan dan semua yang mereka lihat akan selamanya terpatri dalam pikiran mereka. Kami akhirnya berhasil. Ya Tuhan, tolong pastikan aku menjauhi mesin pembunuh itu selamanya. Suzuki Ikuo berdoa. Dia bertekad untuk keluar dari Yakuza. Dia akan puas dengan bisnis barbek dan tidak ingin melihat darah lagi. Mobil hitam itu melaju dari Gunung Fuji dan melaju kencang di sepanjang jalan saat langit cerah. Fu Yiren menemukan rok One Piece di dalam mobil dan menggantinya di depan Xiao Luo. Dia sengaja memperlihatkan kakinya dan memancarkan pesona seksual. Xiao Luo merasa canggung. Melalui evolusi jutaan tahun, hasrat alami untuk berteman dengan wanita telah menjadi bagian intrinsik dari pria. Jadi, Xiao Luo tidak bisa menahan rayuan ini sepenuhnya. Mereka berada di ruang terbatas, dan dia bisa mendeteksi aroma feminin samar-samar, membuat penyiksaan menjadi lebih buruk. Mi, jujurlah, siapa yang lebih cantik, aku atau istrimu, Su Li? Fu Yiren bersandar di kursi dan menatap Xiao Luo seperti gadis lugu. Kalian masing-masing memiliki kekuatan masing-masing. Xiao Luo memberikan jawaban yang benar secara politis, dan tidak dapat disangkal bahwa itu adalah jawaban yang adil. Sulit untuk menyimpulkan siapa yang lebih baik, kecantikan Su Li adalah keanggunannya, tapi dia dingin dan menyendiri. Kecantikan gadis ini adalah daya tariknya, tapi dia mematikan. Lalu kenapa kamu tidak menginginkan tubuhku? Kami berdua tahu bahwa Anda adalah satu-satunya pria di dunia ini yang berhak menjadi pria saya. Kami adalah pasangan yang dibuat di surga. Jika kamu mau, kita bisa menggedornya sekarang. Fu Yiren berkata dengan penuh semangat, sambil menepuk tempurung lutut Xiao Luo. Xiao Luo kehilangan kata-kata saat mendengar apa yang dia katakan. Sepertinya kamu sudah pulih, katanya sambil tertawa, aku kebal terhadap racunmu hanya karena Yi Jinjing melindungi tubuhku. Saya bukan satu-satunya orang yang mengetahui hal ini. Anda harus menghentikan omong kosong itu, lupakan teori, kecocokan yang dibuat di surga ini. Tapi kamu satu-satunya yang kutemui dan satu-satunya yang membuat hatiku berdebar-debar. Fu Yiren menjawab. Xiao Luo tetap diam dan terus memperhatikan jalan. Fu Yiren cemberut dan berkata, kamu berbohong. Di matamu, aku harus tampil seperti wanita jahat. Jika tidak, kenapa aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu? Itu membuat Xiao Luo tersipu saat dia mengoceh tentang membenturkan dan bercinta, yang tidak pantas untuk seorang gadis. Dia menatapnya dan membentak, bisakah kamu berhenti menggunakan kata-kata itu? Kamu membuatku tersipu malu. Plus. Fu Yiren terkejut, lalu dia terkikik. Mi, jadi kamu juga berbicara vulgar. Kamu sangat jantan saat mengutuk. Oke, ayo kita lanjutkan. Sebaiknya kamu istirahat, kata Xiao Luo, mengganti topik. Oke, Fu Yiren mencondongkan tubuh ke samping dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah menurut Anda negara Ri akan dibanjiri sanksi internasional begitu fasilitas penelitian hayati terungkap? Kamu terlalu naif. Segera, tentara akan membombardir pangkalan di Gunung Fuji, mengubur semuanya di bawah batu dan tanah. Mereka akan menyangkal semuanya dan lolos begitu saja. Tahukah Anda bahwa Perdana Menteri Anpei saat ini ahli dalam bermain kotor? Yah, itu benar. Dia bahkan menyangkal bahwa negara Ri menyerbu negara Hua kita. Jika dia bisa mengabaikan sejarah, maka peristiwa berskala kecil seperti ini tidak akan sulit untuk dia sangkal. Ada keheningan singkat di dalam mobil. Lalu tiba-tiba, Fu Yiren diam-diam memanggil Xiao Luo. Mi. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Xiao Luo memelototinya, mengetahui bahwa dia jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin bercinta denganku? Banyak orang bilang indah, seperti berguling di awan dan menari mengikuti angin, kata Fu Yiren sambil mengedipkan mata. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Miyazaki Ronjin terbaring di ranjang rumah sakit dan hampir tidak tidur sepanjang malam. Dia telah meminta Kimura Akino untuk menelepon Xiao Luo beberapa kali, namun gagal menghubunginya. Perasaan tidak nyamannya semakin parah, dan setelah kejadian tadi malam dengan monster hasil rekayasa genetika, dia menyadari bahwa semacam organisasi di negara Ri mungkin sedang melakukan eksperimen rahasia terhadap orang-orang bangsa Hua yang hilang. Namun organisasi manakah yang berada di balik semua ini? Berapa banyak pejabat politik yang terlibat? Dia dapat membayangkan bahwa kemungkinan besar itu adalah organisasi yang sangat besar dan berpengaruh. Sebagai seorang petugas polisi, apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan organisasi semacam itu karena hilangnya orang-orang Hua Nation? Dia juga bertanya-tanya apakah ada petugas polisi yang terlibat dalam seluruh urusan ini. Ledakan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Kimura Akino, yang keluar untuk sarapan, bergegas masuk, dan berteriak, tidak bagus, tidak bagus. Xiao Han Kun adalah orang yang dicari. Departemen Kepolisian Metropolitan telah mendaftarkannya sebagai buronan tingkat A. Apa? Miyazaki Ronjin yang awalnya merasa sedikit mengantuk, langsung bangkit dari tempat tidurnya saat mendengar hal tersebut. Dia mengambil ponsel Kimura Akino untuk melihatnya dan menyadari bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan memang telah mendaftarkan Xiao Han sebagai buronan. Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengabaikan rasa sakitnya dan lari dari bangsal rumah sakit dengan mengenakan gaun pasiennya. Miyazaki-san, apa yang kamu lakukan? Kimura Akino memanggilnya. Kembali ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk mencari tahu apa yang terjadi, kata Miyazaki Ronjin tanpa menoleh. Tunggu aku. Kimura Akino meninggalkan sarapannya dan segera mengikutinya. Miyazaki Ronjin, yang masih mengenakan gaun pasien dan sandal jepit, menarik banyak perhatian saat tiba di Departemen Kepolisian Metropolitan. Banyak polisi lainnya mulai terkikik. Miyazaki Ronjin tidak peduli tentang hal itu saat dia langsung menuju ke ruang kantor kepala. Tanpa mengetuk pintu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan itu kosong. Dia keluar, menangkap seorang polisi yang lewat, dan bertanya, di mana Chief? Tatapan marah Miyazaki Ronjin membuat takut polisi itu. Dengan gemetar, dia menjawab, di ruang pertemuan. Dia mengadakan pertemuan darurat. Miyazaki Ronjin melepaskannya, dan meskipun dia masih terengah-engah, dia langsung menuju ruang pertemuan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya semakin parah karena aktivitas berat dan butiran keringat mulai bermunculan di keningnya. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa Xiao Luo menjadi buronan. Mungkinkah ada orang-orang dari organisasi tak dikenal yang telah menyusup ke Departemen Kepolisian Metropolitan? Semakin dia memikirkannya, semakin keruh air yang muncul. Serangan monster yang mereka hadapi tadi malam tentu bukan suatu kebetulan. Dia yakin 100% bahwa hal itu terjadi pada mereka bertiga. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat, tapi tepat ketika mereka melewati gang. Satu-satunya alasan masuk akal yang terpikir olehnya adalah kehadiran Xiao Luo. Dan Departemen Kepolisian Metropolitan adalah satu-satunya organisasi yang mengetahui bahwa bangsa Hua telah mengirim seseorang ke sana.
Siapa dalang di balik semua ini? Saat dia memikirkan hal itu, Miyazaki Ronjin menyadari bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan yang dia kenal sepanjang hidupnya tiba-tiba menjadi sebuah lubang gelap baginya. Jika ada polisi yang terlibat dalam kasus hilangnya orang Hua Nation, maka itu adalah kejahatan. Bam! Pintu ruang pertemuan dibuka dengan kasar. Miyazaki Ronjin berdiri di pintu masuk, sementara Kimura Akino yang berhasil menyusulnya terengah-engah tepat di belakangnya. Ruang pertemuan besar itu dipenuhi orang. Mereka adalah perwira berpangkat dari Departemen Kepolisian dan Departemen Regional. Seluruh pimpinan berbagai departemen hadir. Mereka semua mengenakan seragam polisi dan duduk tegak di kursinya. Ketika Miyazaki Ronjin membuka pintu, mereka semua menoleh dan melihat ke arah pintu masuk. Miyazaki-san, apa yang kamu lakukan di sini daripada memulihkan diri di rumah sakit? Tanaka Hiroshi Plus berdiri di podium dengan tatapan serius dan berbicara dengan penuh wibawa. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahagia atau sedih. Miyazaki Ronjin mengamati kerumunan, melihat lagi gambar Xiao Luo dan detail yang ditampilkan di layar. Dia menoleh ke Tanaka Hiroshi Plus dan bertanya, mengapa kamu memasukkan Xiao Han sebagai buronan? Kejahatan apa yang dia lakukan? Miyazaki-san, kamu masih terluka. Aku akan membiarkanmu istirahat panjang, menjaga dirimu baik-baik, dan pulih dengan baik. Anda tidak perlu khawatir dengan Tanaka Hiroshi Plus. Aku bertanya lagi, kejahatan apa yang dilakukan Xiao Han? Miyazaki Ronjin berteriak padanya. Tanaka Hiroshi Plus menyipitkan matanya, dan ototnya sedikit bergerak. Terlihat jelas saat Miyazaki Ronjin meneriakkan namanya, dia menjadi gusar. Miyazaki-san, sikap macam apa ini? Siapa yang memberimu hak untuk berbicara dengan ketuamu sedemikian rupa? Asou Suyao berdiri dengan marah dan berkata, kamu ingin tahu kejahatan apa yang dilakukan oleh Bestart itu, kan? Baiklah, aku akan memberitahumu. Dia menyusup ke Lotus Manor keluarga Asou kami tadi malam dan melukai 20 hingga 30 anggota keluarga mereka. Dia bahkan membuat orang tua kita, Asou Jiro, impoten. Tidak dapat diterima jika kita membiarkan tindakan keji seperti ini dibiarkan begitu saja. Miyazaki Ronjin terkejut. Dia tahu bahwa Xiao Luo mungkin telah melakukan kejahatan keji di Lotus Manor, tapi tidak menyangka dia akan bertindak begitu keras terhadap mereka. Dengan keterampilan yang dimiliki Xiao Luo, membuat kekacauan di Lotus Manor tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang bisa dia capai dengan mudah. Namun, dia masih berdiri di sisi Xiao Luo. Apakah kamu punya bukti? Dia bertanya. Bukti, kami memiliki kamera keamanan di seluruh Lotus Manor. Apakah menurut Anda kami akan memasukkannya ke dalam daftar buronan tanpa bukti apapun? Kata Asou Suyao. Dia tersenyum dingin, mengganti slide dan menunjukkan slide dengan Xiao Luo di layar. Miyazaki Ronjin tidak membantah lebih jauh. Layar menampilkan gambar apa yang terjadi di Lotus Manor tadi malam. Foto itu diambil oleh kamera keamanan, dan pria di foto itu tidak lain adalah Xiao Han. Cukup, kami memiliki semua bukti yang kami butuhkan. Selain itu, militer juga memberi kami beberapa informasi. Mereka curiga pria Xiao Han ini bukanlah petugas polisi negara Hua, melainkan mata-mata dari negara Hua, kata Tanaka Hiroshi Plus. Mengintai, Miyazaki Rui sekali lagi terkejut. Bagaimana semua yang diketahui departemen tentang Xiao Luo bisa berubah dalam waktu satu malam? Bagaimana ini bisa terjadi? Departemen Kepolisian, Lalu Lintas, Keamanan, Regional, Keamanan Publik, dan Kriminal, bentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kejahatan dan beritahu semua personel cabang bahwa kami akan melakukan perburuan terhadap tersangka utama, Xiao Han. Pantau bandara dan semua titik keluar dengan cermat, dan peringatkan Angkatan Laut dan Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan mereka. Kita harus menangkapnya dan memecahkan kasus ini. Tanaka Hiroshi Plus berbicara kepada para kepala departemen dengan nada suara yang menginspirasi. Dipahami, setiap anggota berdiri dengan cerdas dan merespons secara serempak. Saat desas-desus mereda, Miyazaki Ronjin tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya ingin berpartisipasi dalam operasi ini juga. Anda, Tanaka Hiroshi Plus terkikik kecil, Miyazaki-san, lupakan saja. Bahkan jika kami mengabaikan fakta bahwa Anda akan segera pensiun, tubuh Anda yang terluka itu menghalangi Anda untuk mengambil bagian dalam misi apapun. Miyazaki Ronjin berjalan dan melompat ke meja kuliah tepat di depan Tanaka Hiroshi Plus. Itu terbuat dari kayu solid, tetapi ketika Miyazaki Ronjin menginjak meja kuliah dengan keras, dia meninggalkan lubang besar di dalamnya dan membuat serpihan kayu jatuh ke lantai. Dia menatap tajam ke mata Tanaka Hiroshi Plus. Cedera ini bukan apa-apa, aku harus ikut serta dalam operasi ini apapun yang terjadi. Dia curiga Tanaka Hiroshi Plus adalah bagian dari organisasi rahasia yang terlibat dalam hal ini. Berdasarkan informasi militer, dia hanya mengatakan ini tanpa bukti apapun. Mengintai, bukankah semua ini hanyalah tuduhan yang dibuat oleh Bestart ini? Tentu, saya akan mengizinkan divisi keempat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Tapi perlu diketahui, jika kamu ikut operasi dan terjadi kecelakaan, kamu harus bertanggung jawab penuh, jawab Tanaka Hiroshi Plus sambil menatap Miyazaki Ronjin dengan tegas. Saya akan bertanggung jawab penuh, kata Miyazaki Ronjin. Departemen Kepolisian Metropolitan segera memasang pemberitahuan pencarian Xiao Luo di berbagai surat kabar dan majalah. Selain di media arus utama, berita ini juga diposting di berbagai aplikasi perpesanan dan internet, dan beritanya dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Polisi memberi penghargaan kepada siapapun yang dapat memberikan petunjuk, dan imbalan tersebut sepadan dengan kegunaan informasinya. Banyak warga yang ikut-ikutan ketika mendengar berita menggembirakan ini, dan beberapa bahkan membentuk regu pencari untuk menemukan Xiao Luo di setiap sudut negara Ri. Berita pun merebak tentang kejadian aneh yang terjadi di sekitar Gunung Fuji. Terdengar suara gemuruh yang keras dan terjadilah longsoran salju di puncak gunung. Banyak yang mengatakan bahwa gunung berapi tersebut, yang kini tidak aktif selama lebih dari 300 tahun, akan segera meletus lagi, dan hal ini menyebabkan semua orang di Dongjing khawatir akan keselamatan mereka. Pejabat negara Ri dengan cepat membantah rumor tersebut, mengklarifikasi bahwa longsoran salju dan suara gemuruh disebabkan oleh aktivitas militer dan itu bukan tanda akan terjadinya letusan gunung berapi. Sekitar pukul 4 sore, Xiao Luo telah kembali ke Dongjing setelah menurunkan Fu Yiren di pelabuhan untuk kembali ke tanah air. Dia tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat pemberitahuan dan berita buronan di Gunung Fuji, karena dia telah memperkirakan hal ini akan terjadi. Militer Jepang telah meledakkan basis biopenelitian mereka, dan semua bukti kini terkubur di bawah lapisan batu yang tebal. Sekalipun dia melaporkan bahwa Jepang telah melakukan eksperimen rekayasa genetika yang tidak manusiawi terhadap manusia, dan dalam skala internasional, tidak ada lagi bukti yang mendukung klaimnya. Membunyikan, membunyikan, suara klakson udara terdengar tepat di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan menyadari itu adalah truk pengantar air. Sopir truk itu adalah pria yang berpenampilan kasar dan kasar. Setelah membunyikan klakson dengan tidak sabar beberapa saat, dia mengulurkan separuh tubuhnya dan berteriak pada Xiao Luo, "Sialan, apakah kamu ingin mati?"
Apa yang kamu lakukan, berdiri di tengah jalan seperti itu? Cepat, minggir. Xiao Luo melihat ke tempatnya berdiri, dengan tanda trotoar tepat di sampingnya. Tidak peduli di negara mana, orang-orang bodoh seperti ini selalu membuat kehadiran mereka terasa. Dia mengira dia bisa memanfaatkan persediaan air ini, secara provokatif memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan berkata, kemarilah. Apa, bajingan kecil ini? Sopir truk kehilangan kesabaran saat melihat itu. Dia mematikan mesinnya, membuka pintu mobil, dan melompat turun. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menyerbu menuju Xiao Luo. Sial, dasar bastard kecil. Apakah kamu meminta pemukulan yang bagus? Telapak tangan pengemudi truk yang besar itu tampak seperti milik beruang. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih keras Xiao Luo dengan ekspresi jahat di wajahnya. Reaksi Xiao Luo cepat. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya, ia mencubit pergelangan tangan pengemudi truk itu, seperti sedang memetik bunga. Intersepsi Xiao Luo dilakukan dengan presisi, dan saat dia menangkap pergelangan tangannya, dia meningkatkan tekanannya. Retakan, tulang di pergelangan tangan pengemudi truk langsung patah dengan suara yang nyaring. Dia merasakan sakit yang menusuk dan menjerit kesakitan. Xiao Luo kemudian menginjak dadanya, dan sopir truk itu terbang kembali seperti bola meriam, menabrak semak di belakangnya dan segera pingsan. Dedaunan menutupi tubuhnya, dan tanpa melihat lebih dekat, tidak ada yang akan menyadari bahwa ada seseorang yang terbaring di sana. Xiao Luo meluruskan kerah bajunya dan berjalan menuju truk pengiriman seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa ragu-ragu, dia duduk di kursi pengemudi, menutup pintu, dan membuka kotak penyimpanan untuk melihatnya. Dia memperhatikan ada satu set seragam biru baru dan topi. Mobil gratis, dan pakaian gratis. Dia menyeringai sebelum berganti ke seragam biru dan mengenakan topi. Dia memutar kunci untuk menghidupkan mesin dan segera menuju ke arah Departemen Kepolisian Metropolitan. Dia memanfaatkan skill sistem yang dia peroleh untuk menyamarkan dirinya, dan penampilan fisiknya berubah drastis. Tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai Xiao Luo, atau lebih tepatnya, Xiao Han. Identitas pada pemberitahuan buronannya adalah kedok yang disediakan oleh NSA. Tentu saja penyamaran tersebut tidak akan bertahan selamanya karena menghabiskan energi internal. Oleh karena itu, tidak akan berhasil jika energi internalnya terkuras atau terluka, dan akan segera kembali ke bentuk aslinya. Target pertama Xiao Luo adalah Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, Tanaka Hiroshi Plus. Dialah biang keladi utama di balik kasus hilangnya masyarakat bangsa Hua. Tanaka Hiroshi Plus telah memberikan semua informasi ke fasilitas biopenelitian, lalu mengatur penculikan mereka. Menghadapi tekanan dari Hua Nation, mereka memutuskan untuk mengirim Miyazaki Ronjin sebagai penanggung jawab investigasi kasus-kasus hilang tersebut. Dia adalah seorang pria yang akan pensiun dan memiliki sedikit motivasi untuk melakukan pekerjaannya setelah kematian istri dan anaknya. Sikap Miyazaki Ronjin yang negatif dan lalai terlihat jelas dan jika dia lebih waspada, dia akan bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tanaka Hiroshi Plus sejak awal. 10 menit kemudian, sebuah truk berisi air berlaras tiba di Departemen Kepolisian Metropolitan. Xiao Luo dengan tenang membuka bagian belakang truk dan mengangkat satu tong air. Dia membawa tong air di bahunya, tapi rasanya dia tidak membawa apa-apa. Dia menegakkan tubuh, menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan senyuman di wajahnya, dia menatap lurus ke depan dan berjalan ke Departemen Kepolisian Metropolitan. Ketika dia melangkah ke ruang terbatas di lift, dia mendapati dirinya ditemani sekelompok petugas polisi. Saya mendengar penjahat itu, Xiao Han, muncul di Kamakura. Itu palsu, itu tip palsu. Yang lapor pasti sudah gila hanya memikirkan uang. Dia melihat seorang pria dengan hidung mancung yang mirip dengannya, mengikatnya, dan dengan sabar menunggu untuk menerima hadiah. Buang-buang waktu saja. Orang-orang ini idiot. Apakah dia tidak membaca pemberitahuan pencarian yang dengan jelas menyatakan buronan ini, Xiao Han, memiliki keterampilan yang luar biasa? Apa dia sejujurnya berpikir kalau dia bisa mengikat Xiao Han semudah itu sendirian? Itu benar sekali. Dua petugas polisi sedang mendiskusikan penangkapan sembrono terhadap orang yang dianggap sebagai buronan dengan rasa tidak percaya. Xiao Luo tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia berdiri diam di belakang mereka bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang mereka katakan. Ding, lift berhenti di lantai 10, dan pintunya terbuka. Seorang petugas polisi wanita dengan rambut coklat muda dengan potongan bob masuk. Wajahnya sangat indah, dan dia membawa dirinya dengan sikap arogan. Asou Suyao, nama petugas polisi wanita ini langsung terlintas di kepala Xiao Luo. Beberapa hari yang lalu, wanita ini membuatnya marah karena perdebatan tentang perang Tiongkok-Jepang. Dia juga telah mempermalukan Xie Wenchang, itulah sebabnya dia mengingatnya dengan baik. Selain orang-orang dalam daftar, wanita ini adalah orang lain yang akan dia tangani, dan dia bermaksud memastikan bahwa dia memberinya pelajaran yang baik sebelum dia meninggalkan negara Ri. Kepala Departemen Suyao, petugas polisi di lift menyambutnya dengan hormat, mundur beberapa langkah untuk memberi jalan baginya. Asou Suyao menjawab dengan dingin. Dia masuk, berbalik, dan menyilangkan tangan di depan dada. Kepala Departemen Suyao, kamu mau ke lantai berapa? Tanya petugas polisi yang berdiri di samping panel kancing. Dia memiliki senyum hormat di wajahnya. Lantai 15, kata Asou Suyao. Baiklah. Petugas polisi itu menjawab, tetap tersenyum saat dia menekan tombol untuknya. Xiao Luo, berdiri tepat di belakangnya, sangat berharap dia bisa menamparkan wajahnya dan mengirimnya terbang ke kerajaan. Matanya membara karena kebencian. Pada saat itu, Asou Suyao tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Kemana Anda akan mengirimkan air dalam tong ini? Dia bertanya. Xiao Luo sedikit terkejut, karena dia tidak pernah menyangka wanita ini akan berbicara dengannya. Dia tidak mengubah suaranya karena dia merasa tidak perlu menggunakannya. Dia berpura-pura diam dan mulai memberi isyarat dengan serangkaian isyarat tangan. Begitu, jadi kamu bisu. Asou Suyao mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, saya perhatikan divisi ketiga akan segera kehabisan air. Pastikan Anda mengirimkan beberapa barel kepada kami juga. Xiao Luo mendengus, tersenyum padanya, dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Ding, mereka telah sampai di lantai 15, dan pintu lift mulai terbuka perlahan. Jangan lupa mengantarkan airnya. Jika saya tidak melihat air sebelum meninggalkan kantor hari ini, saya akan mengajukan keluhan ke perusahaan Anda, Asou Suyao menambahkan sebelum dia keluar. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Luo terus menganggukkan kepalanya, sebelum dia juga keluar dari lift sambil membawa tong air. Jika seseorang memberitahu orang lain bahwa dia bermaksud membunuh kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, mereka pasti akan mengira dia gila. Namun, justru itulah yang akan dilakukan Xiao Luo. Di jalanan, perburuan sudah berlangsung, dan mereka tidak menyia-nyiakan sumber daya untuk mencarinya, bahkan jika mereka harus menggali untuk menemukannya. Namun di sekitar Departemen Kepolisian Metropolitan, semuanya damai. Tempat paling berbahaya biasanya merupakan tempat teraman.
Bahkan dalam mimpi terliarnya, kepala suku Tanaka Hiroshi Plus tidak menyangka bahwa malaikat maut semakin mendekat ke arahnya. Dia baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Kuroda Kiyotaka, Menteri Kabinet, yang meminta agar dia menemukan Xiao Luo dalam waktu 2 hari dan menutup kasusnya. Mereka memiliki izin untuk membunuh Xiao Luo saat itu juga, bahkan dengan sedikit perlawanan. Kepala Tanaka Hiroshi Plus telah berjanji untuk menyelesaikan misi dengan segala cara. Ketukan, 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 ada ketukan di pintunya. Silakan, masuk. Tanaka Hiroshi Plus sedang duduk di mejanya. Dia mengerutkan alisnya saat melihat beberapa dokumen. Pengungkapan basis penelitian bio akan membuat marah Perdana Menteri. Tidak diragukan lagi, mereka yang terlibat dalam proyek tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi, dan masalah tersebut membuatnya sangat pusing. Pintu terbuka, dan dia melihat seseorang berseragam biru. Ketika dia menyadari bahwa yang mengetuk pintunya adalah tukang pengantar air, dia menjadi sangat kesal. Saya sudah punya 3 barel di kantor saya. Siapa yang memintamu membawa ini ke sini? Dia merengut. Air ini untuk kamu minum dalam perjalanan menuju neraka. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajahnya. Aura pembunuh yang luar biasa muncul darinya. Mata Tanaka Hiroshi Plus terbuka lebar karena terkejut. Kamu, Xiao Han. Dia tergagap. Meskipun wajah orang di depannya tampak sangat berbeda, suara dan postur tubuhnya jelas merupakan milik Xiao Han. Xiao Luo tertawa dingin. Semua pujian untuk ketua. Meski menyamar, kamu tetap bisa mengenaliku apa adanya. Terlebih lagi, kenapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup, katanya. Saat dia menyadari bahwa itu adalah Xiao Luo, Tanaka Hiroshi Plus tersentak dan panik. Dia segera mengambil pistolnya di laci, tetapi sebelum dia bisa meraihnya, Xiao Luo melemparkan tong air di bahunya tepat ke arah kepala suku. Bam! Laras itu menghantam kepalanya dan membuat Tanaka Hiroshi Plus terbang dari kursinya dan jatuh ke lantai. Dia dalam keadaan linglung dan melihat bintang-bintang, merasakan bumi berputar ketika dia merasa sulit untuk tetap fokus. Xiao Luo berjalan ke arahnya dan berjongkok. Dia memandang Tanaka Hiroshi Plus dengan mata dingin dan mematikan dan berkata, saya yakin Anda pernah mendengar nama Xie Wenchang. Seluruh keluarganya menemui akhir yang tragis di fasilitas penelitian bio. Saya tidak menganggap diri saya sangat patriotik. Maksudku, aku sudah membunuh begitu banyak orang. Tapi, aku tidak bisa menghapus ingatan ketiga anggota keluarga ini dari pikiranku. Seperti duri, mereka terus menusuk hatiku. Jadi, setiap orang yang terlibat dalam proyek tidak manusiawi ini harus mati. Tunggu, kumohon. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak tahu siapa Xie Wenchang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tanaka Hiroshi Plus memasang ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyangkal keterlibatannya dalam masalah ini. Xiao Luo tertawa dan berkata, apa menurutmu aku akan datang jauh-jauh ke sini jika aku tidak yakin dengan keterlibatanmu? Saat dia mengatakan itu, dia berdiri, perlahan-lahan mengambil tong air, dan kemudian menggunakan ibu jarinya untuk membuka tutupnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda harus tahu bahwa ini adalah Departemen Kepolisian Metropolitan, petugas polisi ada di mana-mana, dan mereka bersenjata. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tanaka Hiroshi Plus menjerit. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Menghadapi ancaman kematian, adakah yang bisa tetap tenang? Xiao Luo tertawa mengejek dan berkata, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Setelah menanyakan pertanyaan itu, Xiao Luo menginjak dada Tanaka Hiroshi Plus dan memasukkan mulut tong air ke dalam mulutnya. Dia mengeluarkan energi internal dari telapak tangannya ke dalam tong dan menciptakan tekanan besar yang memaksa air bergerak ke bawah. Semburan air melonjak ke mulut Tanaka Hiroshi Plus. Gluk, gluk, gluk. Dalam hitungan menit, Tanaka Hiroshi Plus bisa merasakan perutnya kembung. Itu sangat tidak nyaman, tapi sekeras apapun dia berjuang, usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menghentikan air mengalir ke tenggorokannya. Air terus memenuhi perutnya, dan sejumlah air bahkan turun ke trakea, menyebabkan dia tersedak. Kemudian, setelah beberapa kali batuk hebat, air mengalir keluar dari hidungnya. Jumlah rasa sakit yang dideritanya tidak terbayangkan. Karena ketakutan dan panik, tubuhnya bergetar tak terkendali. Xiao Luo menatapnya dengan dingin, menyerupai malaikat maut yang sedang mengamati jiwa yang akan dia panen. Gluk, gluk, gluk. Setengah dari air dari tong sudah memenuhi perut Tanaka Hiroshi Plus, dan perutnya membengkak hingga dia tampak seperti hamil. Kemudian, setelah Xiao Luo mengeluarkan tongnya, air dari perutnya muncrat dari mulut dan hidungnya. Pikirannya kehilangan kesadaran, dan dia berada di ambang kematian. Xiao Luo mengambil pena dari meja kantor dan memegangnya di antara telapak tangannya, mentransfer energi internalnya untuk membuat lingkaran paku di sekitar pena. Lalu dia mengarahkannya ke leher Tanaka Hiroshi Plus dan mengirimkannya menembus tenggorokannya. Xiao Luo telah mengubah pena biasa menjadi senjata yang mematikan. Darah mengalir keluar dari tenggorokan, dan Tanaka Hiroshi Plus mengerang pelan. Lehernya bengkok, dan dia mati di tempat. Xiao Luo mengeluarkan daftar namanya, dan dia menggunakan pena yang sama yang membunuh Tanaka Hiroshi Plus untuk mencoret namanya. Lalu dia bergumam, 7 lagi. Setelah mencapai tujuannya datang ke sini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Mengenakan topinya, dia menutupi wajahnya, membuka pintu, dan pergi. Setengah jam setelah Xiao Luo pergi, seorang petugas polisi memasuki kantor Tanaka Hiroshi Plus untuk melaporkan beberapa informasi dan menemukan mayatnya. Beritanya tersebar di seluruh media, Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, dibunuh di kantornya sendiri. Hal ini menyebabkan keributan di negara Ri. Kalangan politik, akademis, dan bisnis sedang bergejolak. Tanaka Hiroshi Plus bukan hanya Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan, tetapi juga Wakil Menteri Negara Ri. Dia adalah salah satu pejabat paling penting di negara ini. Siapa yang percaya bahwa seseorang telah membunuhnya di kantornya dengan begitu mudah? Setelah kematian Tanaka Hiroshi Plus, mantan Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan dipanggil kembali dan untuk sementara mengambil alih tanggung jawab. Menurut laporan Asou Suyao, tersangka pembunuhan Tanaka Hiroshi Plus adalah seorang pria yang sedang mengantarkan tong air. Kamera keamanan di Departemen Kepolisian Metropolitan menangkap gambar wajahnya dengan jelas. Setelah mempelajari gambar itu, Asou Suyao, Miyazaki Ronjin, dan tim petugas mengira pria ini tampak begitu familiar, tetapi mereka tidak tahu pasti. Tanpa disadari, gambaran Xiao Luo muncul di benak mereka. Itu Xiao Han. Itu pasti orang yang dicari, Xiao Han. Asou Suyao berteriak dan berdiri dengan percaya diri. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di aula pertemuan terkejut dengan ledakannya. Xiao Han, bagaimana mungkin? Pengantar barang itu mungkin terlihat sedikit mirip dengan Xiao Han, tetapi dari fitur wajahnya, mereka tidak dapat memastikan apakah itu Xiao Han.
Ketua tua itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Dia masih kuat dan bersemangat, dan dia tidak langsung menyangkal pendapat Asou Suyao. Sebaliknya, ia menunggu hasil analisis laboratorium untuk mengetahui hasil sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian. Hasilnya muncul dengan cepat, dan menunjukkan bahwa sidik jari yang tertinggal di kantor Tanaka Hiroshi Plus sama dengan sidik jari pria bangsa Hua, Xiao Han. Ini memastikan bahwa pengantar barang dan Xiao Luo adalah orang yang sama. Segera setelah kebenaran diketahui, setiap petugas polisi di Departemen Kepolisian Metropolitan tersentak dan bertanya-tanya jenis teknik penyamaran apa yang digunakan Xiao Luo. Apakah itu teknik seni bela diri magis yang tidak diketahui yang masih ada di dunia ini? Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa menangkap penjahat ini? Jika Xiao Han bisa mengubah wajahnya suatu hari nanti, bahkan jika dia berdiri tepat di depan mereka, tidak mungkin mereka tahu bahwa itu adalah dia. Memikirkan kemungkinan itu membuat semua orang berkeringat dingin. Ini adalah penjahat terberat dan paling sulit ditangkap yang pernah kami temui dalam sejarah Departemen Kepolisian Metropolitan. Hari ini juga merupakan hari yang paling memalukan bagi kami, dan saya harap semua orang yang duduk di sini akan memberikan perhatian penuh Anda dan mengerahkan semua yang Anda miliki untuk kasus ini. Jangan hanya berusaha semaksimal mungkin, aku ingin kamu menangkap penjahat Xiao Han secepat mungkin sehingga kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Kata ketua tua sambil memandang semua orang di ruang pertemuan. Suaranya terdengar penuh wibawa dan ketangguhan batin. Dipahami, semua orang menjawab serempak. Kepala suku tua memandang Miyazaki Ronjin. Dulu ketika dia masih memimpin, Miyazaki Ronjin adalah seorang petugas polisi yang luar biasa dan sendirian membasmi Yamaguchi Gumi di Dongjing. Dan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang luar biasa, dia harus membayar harga yang menyakitkan karena kehilangan istri dan anaknya. Dia merasa simpati pada Miyazaki Ronjin. Dia bertanya pada Miyazaki Ronjin, Ronjin-kun, apa pendapatmu mengenai masalah ini? Miyazaki Ronjin mengerutkan alisnya. Dia belum menerima kenyataan bahwa Xiao Luo telah berubah menjadi buronan. Bagaimana bisa seorang petugas polisi yang datang ke negara Ri untuk menyelesaikan kasus hilangnya warga negara Hua tiba-tiba mengarahkan serangannya ke pejabat negara Ri? Dia memandang ke arah ketua lama, dan dengan berat hati, berkata, kematian ketua Hiroshi Plus bukanlah akhir, tapi hanyalah permulaan. Semua orang yang hadir menoleh untuk melihatnya. Efek dari kata-kata itu seperti bom yang meledak dan ruangan yang dipenuhi petugas menjadi lengah. Itu bukanlah akhir, tapi baru permulaan, apakah dia menyiratkan bahwa Xiao Han akan membunuh lebih banyak orang? Lanjutkan, kata ketua tua itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada malam tanggal 14, seseorang yang bermutasi genetik menyerang saya, Kimura Akino, dan Xiao Han. Orang yang bermutasi ini telah menumbuhkan sisik berwarna biru untuk menutupi tubuhnya, dan bahkan peluru pun tidak dapat menembusnya. Satu-satunya hal yang kami yakini adalah bahwa dia adalah salah satu orang bangsa Hua yang hilang, Wang Leiyu. Asou Suyao tiba-tiba memotongnya. Omong kosong apa? Anda hanya akan melihat hal semacam ini di film fiksi ilmiah. Tidak mungkin hal ini bisa terjadi di kehidupan nyata. Kepala Departemen Ronjin, apakah Anda yakin itu bukan karena Anda mabuk malam itu dan secara tidak sengaja menjatuhkan seseorang, jadi Anda memikirkan alasan ini untuk menutupi kejahatan Anda? Alasan ini terlalu konyol. Bahkan orang idiot pun tidak akan mempercayai omong kosong seperti itu, cibirnya. Kepala suku tua itu tersenyum dan berkata, saya percaya semua hal yang dikatakan Miyazaki-san. Semua orang tampak kaget. Tidak ada seorang pun yang mengira kepala suku yang lama akan mendukung polisi ceroboh yang ceroboh ini, Miyazaki Ronjin. Wajah Asou Suyao menjadi sedikit merah, dan dia segera menutup mulutnya. Ronjin-kun, silakan lanjutkan, kata ketua tua itu. Miyazaki Ronjin mengangguk dan berkata, kami telah memastikan bahwa monster yang bermutasi itu adalah pria bangsa Hua yang hilang, Wang Leiyu. Mengingat fakta tersebut, saya yakin sebuah organisasi berada di balik penculikan warga negara Hua yang hilang ini, dan mereka digunakan sebagai subjek uji coba untuk eksperimen rahasia. Maksud Anda, ada orang yang melakukan eksperimen rekayasa genetika di negara Ri. Dan mereka menggunakan warga negara Hua di negara kita sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen ini. Tanya ketua tua itu. Ya, saya yakin ledakan dan longsoran yang terjadi di Gunung Fuji kemarin juga bukan suatu kebetulan. Firasatku adalah sesuatu terjadi di fasilitas biopenelitian, dan seseorang di negara Ri mencoba mengubur buktinya. Itulah alasan terjadinya ledakan yang sangat besar, kata Miyazaki Ronjin. Terkesiap, semua orang kaget saat mendengar ini. Melakukan eksperimen rekayasa genetika pada manusia yang hidup, apakah mereka mencoba kembali ke masa lalu dan menciptakan kembali unit 731? Kepala Departemen Ronjin, meskipun semua yang baru saja Anda katakan itu benar, apa hubungannya dengan kematian kepala Hiroshi? Seseorang berdiri untuk bertanya. Semua orang menatap Miyazaki Ronjin dengan mata tidak berkedip, menunggu dengan antisipasi untuk mendengarkan penjelasan apa yang akan dia berikan sebagai penyebab yang masuk akal. Miyazaki Ronjin menghela napas lalu melanjutkan, sekelompok pria berseragam hitam membawa pergi mayat Wang Leiyu. Pelaku mendapatkan rute dan waktu yang tepat. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa mereka bisa melakukan hal itu kecuali mereka memiliki informan di kepolisian yang membantu mereka. Maksudmu Chief Hiroshi Plus adalah mata-mata mereka? Orang yang berbicara tadi bertanya. Tidak ada bukti sama sekali, dan ini hanya asumsi saya. Jika, dan saya katakan jika, kepala suku Hiroshi Plus adalah salah satu dari mereka yang terlibat dalam skema ini, itu akan dengan mudah menjelaskan motif Xiao Han. Dia berencana untuk menyingkirkan semua orang yang terlibat dalam fasilitas penelitian bio dan membalas dendam kepada rakyat bangsa Hua, kata Miyazaki Ronjin. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan bingung, dan terjadi keributan di aula pertemuan. Apa yang baru saja dikatakan Miyazaki Ronjin mungkin terdengar aneh, namun itu sangat masuk akal. Itukah sebabnya tadi kamu mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan dan bukan akhir? Kepala suku tua itu memandang Miyazaki Ronjin dengan mata tajam. Miyazaki Ronjin menganggukkan kepalanya dan menjawab, iya, Xiao Han pasti memiliki daftar nama semua orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini adalah operasi berburu. Dia memperlakukan seluruh Dongjing seperti hutan, dan dia adalah predator yang memburu mangsanya. Memperlakukan Dongjing sebagai hutan, memburu, itu membuat takut semua orang di ruangan itu. Hanya orang gila yang berani melakukan hal seperti ini. Anda tidak punya bukti, semua ini hanyalah spekulasimu, Asou Suyao mencibir. Akan ada bukti karena korban berikutnya akan segera muncul, kata Miyazaki Ronjin. Seolah membenarkan apa yang baru saja dikatakan Miyazaki Ronjin, seseorang mengetuk pintu ruang pertemuan. Setelah mendapat izin masuk, seorang petugas polisi masuk dengan wajah pucat karena ketakutan dan menyerahkan dokumen kepada kepala polisi yang lama. Ketua tua itu melihat sekilas dokumen itu. Dengan wajah serius dan ekspresi murka di wajahnya, dia berkata, Presiden Bank Negara Ri, Tuan Okamura Neji, baru saja meninggal di rumahnya. Api membakar rumahnya. Berdasarkan pemeriksaan forensik, dia dalam keadaan sadar dan telah dibakar hidup-hidup.
Mayatnya terbakar parah dan berubah menjadi abu. Mereka entah bagaimana menyatu dengan lantai, dan orang-orang kami tidak dapat mengikisnya. Pada saat itu, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi senyap. Anda bahkan dapat mendengar suara pin jatuh, dan semua orang dapat merasakan hawa dingin di udara. Berita kebakaran itu mengejutkan Asou Suyao. Ternyata itulah yang dikatakan Miyazaki Ronjin. Dia merasa frustrasi dan membanting tangannya ke atas meja, bodoh. Kemudian mereka menunjukkan gambar tersangka yang ditangkap kamera keamanan di layar. Ini bukan Xiao Han. Fitur wajahnya sama sekali tidak sama, kata seseorang. Ini Xiao Han. Tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilannya, dia masih memiliki sepasang mata ganas yang menyerupai serigala. Miyazaki Ronjin mengatakan ini dengan lantang, dan dia merasa benar-benar gelisah. Dia mengira Xiao Han bisa menjadi teman baik, tapi sekarang mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Xiao Han telah berubah menjadi seseorang yang harus dia tangkap, apapun yang terjadi. Ia memberi hormat kepada ketua lama dan berkata, Pak Tua, kemungkinan besar Perdana Menteri tidak berniat mengembangkan fasilitas pengujian rekayasa genetika semacam ini, namun saya yakin hal ini melibatkan beberapa menteri kabinet. Jika kita ingin menghentikan pembunuhan besar-besaran ini, kita harus mendapatkan daftar nama-nama tersebut. Kita perlu menghubungi orang-orang yang terlibat dalam proyek ini sebelum Xiao Han menemukan mereka. Jika tidak, dia akan mengeksekusi setiap orang dalam daftar itu. Ketua tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi ke kantor kabinet dan bertemu Perdana Menteri siang ini. Menyusul pembunuhan Tanaka Hiroshi dari Departemen Kepolisian Metropolitan dan Okamura Neji dari Bank Renation, Menteri Pertahanan, Inada Homi, dan Menteri Luar Negeri, Fukuda Yoshi-plus, mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mereka takut mereka akan menjadi korban berikutnya. Media Renation sangat memperhatikan rangkaian pembunuhan tersebut, dan pemberitaannya tidak ada habisnya. Media menjuluki Xiao Luo sebagai pembunuh berwajah seribu, dan nama itu menjadi berita utama di setiap media berita di negara tersebut. Bang Sari berada dalam keadaan darurat. Idiot, apakah pemerintah makan kotoran? Tidak bisakah mereka menangkap seorang pembunuh? Banyak pejabat pemerintah dibunuh. Sungguh memalukan. Saya mencium adanya konspirasi yang terjadi di sini. Sepertinya semua orang yang terbunuh ini ada hubungannya. Apakah pembunuhan ini terkait dengan kasus hilangnya warga negara Hua yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini? Cepat tangkap pembunuhnya. Terapkan metode paling ketat dan paling kejam yang digunakan di Bang Sari kuno dan siksa pembunuhnya sampai mati. Kalau polisi tidak bisa mengatasinya, aktifkan pasukan bela diri. Jika militer dan polisi bekerja sama, saya yakin mereka akan menangkap pria bangsa Hua terkutuk itu, Xiao Han. Anda tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Tangkap dia dan eksekusi dia. Banyak netizen Renation yang meninggalkan komentar di internet. Xiao Luo, atau lebih tepatnya Xiao Han, telah menjadi musuh publik nomor 1 di negara Ri. Banyak dari mereka akan puas jika dia terbunuh. Kantor Kabinet di negara Ri. Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan masih banyak lagi yang duduk di ruang pertemuan. Ada lebih dari selusin anggota kabinet berkumpul di sana. Mereka semua berpakaian bagus dan duduk tegak di kursinya dengan wajah cemas. Tak satu pun dari mereka bergerak, dan mereka tampak seperti kumpulan patung. Baru setelah seorang pria, dengan wajah lembek dan topi rambut berkilau yang disisir ke belakang, berjalan masuk, para menteri tersebut berdiri dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Itu tidak lain adalah Perdana Menteri Negara Ri, Anbei C+Zo. Bam, Anbei melemparkan map di tangannya ke atas meja dan menatap muram ke arah Wakil Presiden, Kuroda Kiyotaka, seorang pria berwajah berjanggut. Kuroda Kiyotaka, apakah kamu mengetahui kejahatan yang telah kamu lakukan? Anbei berteriak, suaranya begitu keras hingga hampir terdengar seperti auman singa. Setiap menteri kabinet yang hadir pada hari itu mempunyai banyak pertanyaan di kepala mereka. Mereka bertanya-tanya apakah akan ada diskusi tentang bagaimana mereka akan menghadapi pria itu, Xiao Han, ahli penyamaran, yang mendapat julukan pembunuh berwajah seribu. Tapi kenapa Perdana Menteri hanya mengarahkan pertanyaan itu pada Kuroda Kiyotaka begitu dia masuk? Anbei, bolehkah saya bertanya, sebenarnya kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kuroda Kiyotaka melepas kacamata bundar yang dikenakannya. Lalu dia mengeluarkan kain pembersih dan dengan tenang membersihkan lensanya. Dasar bodoh, apakah kamu mencoba berpura-pura tidak tahu bahkan pada saat ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Anbei menunjuk ke arahnya dengan marah dan mengumumkan, menandatangani perjanjian pribadi dengan pejabat Mei untuk membangun fasilitas penelitian rekayasa genetika jauh di dalam Gunung Suci negara Ri kita. Secara khusus memilih warga negara Hua, Korea, Vietnam di negara Ri sebagai subjek uji, dan melakukan serangkaian eksperimen genetik yang tidak manusiawi terhadap manusia tersebut. Anda mengubahnya menjadi monster yang tidak bisa dikenali. Ini adalah kejahatanmu. Apa? Fasilitas penelitian rekayasa genetika. Apakah gempa yang terjadi beberapa hari lalu di Gunung Suci tersebut disebabkan oleh fasilitas penelitian ini? Hal ini mengejutkan setiap menteri yang hadir ketika mendengar apa yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Kuroda Kiyotaka dan menunggu dia memberikan penjelasan yang tepat. Kuroda Kiyotaka tertawa dan berkata, Tuan, Anbei, saya mengagumi imajinasi Anda, tetapi apakah Anda memiliki bukti yang membuktikan bahwa saya telah membangun fasilitas penelitian itu? Jika tidak, maka yang Anda lakukan hanyalah menjebak saya. Itu pencemaran nama baik. Kamu ingin bukti? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Anbei menanggapinya dengan percaya diri, dan segera berteriak, Sersan Mayor Divisi 2, Ueto C+Rokawa, masuk. Bam, pintu ruang pertemuan terbuka. Seorang pria berseragam militer masuk ke dalam ruangan dengan penuh semangat dengan postur tegak. Dia melangkah dengan cerdas ke arah para menteri kabinet dan menyapa mereka dengan hormat militer, lalu memperkenalkan dirinya dengan suara yang lantang dan jelas. Salam kepada seluruh menteri kabinet di sini. Saya Sersan Mayor Divisi 2 Pasukan Bela Diri Negara Ri. Namaku Ueto C+Rokawa, katanya. Begitu dia masuk, ekspresi Kuroda Kiyotaka berubah. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya menghilang dari wajahnya. Ueto Shirokawa, beritahu semua orang apa yang Kuroda Kiyotaka suruh kamu lakukan. Anbei meminta. Ya Pak, Ueto Shirokawa menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, di pagi hari tanggal 16, aku mengikuti perintah Kuroda Kiyotaka, dan membawa bawahanku ke Gunung Suci untuk meledakkan fasilitas penelitian rekayasa genetika yang terletak jauh di dalam Gunung Suci, gunung. Kami menguburnya di bawah batu dan tanah, tidak meninggalkan bukti apapun. Apa kamu yakin Kuroda Kiyotaka yang memberimu perintah itu? Anbei bertanya dengan tangan di belakang punggung.
Ya, saya punya rekamannya di sini. Aku merekam seluruh percakapanku dengan Kuroda Kiyotaka, jawab Ueto si plus Rakawa, lalu mengeluarkan alat perekam dari sakunya dan menyerahkannya kepada Anbei. Anbei mengambilnya dan menekan tombol play. Di ruang pertemuan yang kini sunyi, mereka dapat mendengar pemutaran audio dari perekam pena. Ada dua suara dalam percakapan itu. Salah satunya milik Kuroda Kiyotaka, dan yang lainnya adalah Ueto si plus Rakawa. Isi rekaman itu adalah percakapan mereka berdua. Kuroda Kiyotaka mengingatkanku berulang kali bahwa aku harus memberitahu semua orang bahwa ini adalah aktivitas militer rahasia untuk mencegah warga mencurigai. Bam! Sebelum Ueto si plus Rakawa menyelesaikan kalimatnya, Kuroda Kiyotaka mengenakan kacamatanya dan membanting tangannya ke atas meja. Dia berdiri dan menatap tajam ke arah Sersan Mayor. Dasar bodoh, Ueto si plus Rakawa, beraninya kamu mengkhianatiku. Dia berteriak. Saya hanya setia kepada Perdana Menteri dan negara kami. Ueto si plus Rakawa menjawab dengan ekspresi tegas di wajahnya. Loyalitas apa? Bukankah kamu hanya salah satu anjing Anbei? Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena begitu buta sehingga aku tidak bisa melihatmu apa adanya. Aku bahkan memperlakukanmu sebagai sekutu terpercaya. Ueto si plus Rakawa, pada akhirnya kamu akan mati dengan mengenaskan. Teriak Kuroda Kiyotaka sambil kehilangan kendali emosinya. Dia sangat marah hingga pembuluh darahnya mulai keluar dari dahinya. Ueto si plus Rakawa memiliki senyum masam di wajahnya. Saya tidak tahu apakah saya akan mati dengan cara yang mengerikan, tapi saya tahu bahwa Tuan Kuroda akan mati sebelum saya. Dia membalas. Anda, Kuroda Kiyotaka sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan bernapas berat. Kirim seseorang ke sini. Anbei tiba-tiba berbicara. Bam! Pintu ruang pertemuan terbuka sekali lagi, dan dua pria berotot berpakaian hitam berjalan masuk ke ruangan secara bersamaan. Bawa Kuroda Kiyotaka ke dalam tahanan dan biarkan Mahkamah Agung Negara Ri yang menanganinya, perintah Anbei. Dipahami, kedua pria berotot itu memasang ekspresi mengancam di wajah mereka. Mereka berjalan ke arah Kuroda Kiyotaka dan menahannya, sebelum menyeretnya keluar dari ruang pertemuan. Mereka sama sekali mengabaikan semua teriakan yang datang darinya. Setelah mereka mengeluarkan Kuroda Kiyotaka, semua menteri kabinet duduk tegak. Sangat jelas terlihat bahwa Anbei memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan rivalnya. Dia bersikap rendah hati mengenai masalah ini ketika tidak ada insiden, tetapi sekarang setelah terjadi sesuatu, dia mengambil tindakan drastis. Ada 10 orang, termasuk Kuroda Kiyotaka, yang terlibat dalam proyek rekayasa genetika. 6 di antaranya sudah tewas. Kini, hanya tersisa 4. Selain Kuroda Kiyotaka, kami telah mengkonfirmasi identitas 3 lainnya. Mereka adalah Gubernur Dongjing, Koizumi Junichiro, seorang Taipan Bangsari, Takahara Kei, dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Oeiichiro. Usai Anbei membacakan nama-nama tersebut, ia memandang Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Oeiichiro yang juga hadir dalam pertemuan itu. Oeiichiro sangat gugup hingga dia gemetar dan berkeringat dingin. Anbei, aku. Anda tidak perlu menjelaskannya. Aku tahu Kuroda Kiyotaka pasti telah mencuci otakmu, kan? Anbei berkata sambil mengangkat tangannya. Ya, Tuan Anbei. Dia mencuci otakku. Proyek penelitian rekayasa genetika benar-benar tidak manusiawi. Dan yang penting dia menyembunyikannya dari Anda, Tuan Anbei. Itu tidak bisa diterima. Untuk melindungi dirinya sendiri, Oeiichiro dengan cepat menyalahkan Kuroda Kiyotaka. Anbei hanya memiliki pola pikir untuk menjatuhkan Kuroda Kiyotaka dan tidak tertarik dengan 3 nama lainnya dalam daftar nama. Dia harus mendapatkan dukungan kabinet, dan ketiganya adalah tokoh berpengaruh di negara Ri. Memenangkan loyalitas mereka adalah langkah yang lebih cerdas daripada sekadar memusnahkan mereka. Kasus pembunuhan terjadi karena pembentukan fasilitas penelitian rekayasa genetika rahasia yang didalangi oleh Kuroda Kiyotaka. Prajurit negara Hua itu, Xiao Han, telah mengeksekusi semua orang yang terlibat dalam proyek ini, dan kita harus menangani masalah ini dengan hati-hati, kata Anbei. Apakah maksudmu kita harus berkompromi? Seorang menteri kabinet mengajukan pertanyaan tersebut. Kompromi, Anbei menyeringai dan berkata, sejak musuh mulai mengejek kita, orang-orang di negara Ri besar tentu saja akan membalas dan bertarung dengan gagah berani. Dia melirik ke sudut ruangan dan melanjutkan, Menteri Pertahanan, Oshima Jun, saya memerintahkan Anda untuk mengaktifkan batalion dari pasukan bela diri negara Ri untuk bekerja sama dengan polisi dan menangkap Xiao Han, 1000 pembunuh berwajah, bagaimanapun caranya. Karena dia menjatuhkan semua orang yang terlibat dalam fasilitas penelitian, Anda perlu memastikan bahwa Koizumi Junichiro dan yang lainnya aman. Jika ada orang lain yang dibunuh, kamu akan diadili. Ya Pak, seorang pria bertubuh besar berdiri dan merespons dengan keras. Dia tidak lain adalah Menteri Pertahanan, Oshima Jun. Dia memiliki kepala botak berkilau dan pria yang mengintimidasi, bahkan ketika dia sedang tenang. Terima kasih, Perdana Menteri. Terima kasih. Oeiichiro berdiri dan membungkuk kepada Anbei dengan rasa terima kasih yang tulus, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perdana Menteri karena namanya ada dalam daftar itu. Perintah Anbei secara efektif memberinya perlindungan terhadap segala upaya pembunuhan yang dilakukan agen Hua. Perdana Menteri, sangat tidak efisien membagi sumber daya untuk melindungi mereka secara terpisah. Garis pertahanan akan menjadi terlalu tipis. Bisakah kami meminta agar Tuan Koizumi Junichiro, Tuan Takahara Kei, dan Ichiro-san tinggal bersama untuk sementara? Dengan cara ini, pasukan bela diri dan polisi dapat memfokuskan sumber dayanya di satu lokasi, saran Oshima Jun. Semua orang setuju dengan sudut pandangnya, karena memecah pasukan berarti Xiao Han bisa menghabisi mereka satu per satu. Namun, jika mereka berkumpul di satu tempat, hal itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap target dan akan mempersulit Xiao Luo untuk menghadapi kekuatan gabungan SDF dan polisi. Adapun Kuroda Kiyotaka, dia di penjara, dan itu mungkin tempat teraman. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang upaya pembunuhan apapun terhadapnya. Sejujurnya, tidak masalah meskipun dia terbunuh, karena Perdana Menteri akan senang melihat hal itu terjadi. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu sarankan. Namun Anda harus mendapatkan persetujuan mereka, dan Anda tidak boleh mengambil kebebasan sendiri. Apa kamu mengerti itu? Kata Anbei. Ya, Oshima Jun menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang sudah tengah malam. Kehidupan malam yang semarak adalah bagian tak terpisahkan dari gaya hidup perkotaan di negara-negara dengan perekonomian maju. Di klub dansa kelas atas, banyak pria dan wanita muda menari sepenuh hati. Musiknya menggelegar, dan pasangan-pasangan terlibat dalam tarian sensual dan sugestif. Suasananya kental dengan sindiran-sindiran seksual dan menggugah hasrat mendalam. Hal ini mendorong banyak orang untuk mencari pasangan untuk pertemuan yang panas dan beruap. Xiao Luo duduk di kursi bar di konter dan menyesap koktailnya. Sihir pengubah wajah telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan batinnya, dan dia terpaksa kembali ke bentuk aslinya setelah setiap pembunuhan.
Xiao Luo menyadari strategi revolusioner lama bangsa Hua dan memahami taktik perang gerilya dengan baik. Dia tidak akan tinggal di satu lokasi selama lebih dari 4 jam karena SDF dan polisi sedang melakukan pencarian di seluruh kota untuk menemukannya. Klub dansa yang berisik ini menyediakan satu-satunya tempat persembunyian di mana Xiao Luo dapat menikmati momen damai. Halo kawan, bolehkah aku duduk di sini? Seorang gadis remaja berusia 16 tahun mendekatinya sambil tersenyum. Dia mengenakan gaun putih, dan matanya berkilau seperti bintang. Dia cukup menarik, dengan sedikit kepolosan. Dia tampak anggun dan anggun untuk anak seusianya, tidak seperti gadis lain di klub dansa. Dua pria kekar berbaju hitam menemaninya, dan mereka tidak diragukan lagi adalah pengawalnya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berpikir, salah satu gadis dari keluarga kaya. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak memikirkan Cu Yue dari Jiangcheng. Gadis bangsari ini sama sekali tidak kalah dengan kecantikan Cu Yue. Kulitnya seputih salju, dan sikap polosnya menambah daya tariknya. Jalinannya yang berjenjang memberi sedikit kesan kurang ajar pada kepribadiannya. Ya, tentu saja, jawabnya. Mengabaikan tatapan mengancam dari pengawalnya, Xiao Luo menjentikkan jarinya dan berkata kepada bartender, tolong sajikan segelas anggur untuk wanita cantik ini. Terserah Anda, Tuan, jawab bartender sambil tersenyum. Gadis itu duduk di sebelah Xiao Luo dan mengamatinya dengan amah. Lalu dia berkata, kamu tampan dan terlihat sangat mirip dengan pembunuh berwajah 1000 yang sedang viral, Xiao Han, yang ada di internet. Seandainya kamu tidak fasih berbahasa Rinesian, aku akan percaya kamu adalah dia. Aksen Dongjingmu luar biasa. Apakah begitu? Dia membalas. Xiao Luo tersenyum dan tetap tenang dan percaya diri. Tidak ada jejak kecemasan di matanya selama percakapan itu. Dia kemudian dengan bercanda bertanya, jika saya jadi dia, apakah itu akan membuat Anda takut? Bukankah menarik bahwa dia di sini bertukar olok-olok dengan seorang gadis muda pemberontak ketika dia berada di antara pekerjaan pembunuhan dan target perburuan besar-besaran? Saya tidak takut sama sekali. Ada pepatah umum di negara Hua, Anda dapat memakai sepatu besi jika melakukan pencarian tanpa hasil, tetapi secara kebetulan, Anda mungkin menemukan apa yang hilang tanpa perlu mencarinya. Jika kamu adalah Xiao Han, maka kamu pasti merasa tidak enak telah bertemu denganku, karena aku dapat menentukan nasibmu hanya dengan menjentikkan jari, gadis itu membual. Hanya dengan mereka, Xiao Luo bertanya sambil melirik pengawal itu. Tentu saja, mereka selalu membawa senjata, jawab gadis itu, terlihat sangat percaya diri. Xiao Luo memalingkan muka dari para pria itu dan terus menyesap koktailnya. Gadis itu juga menyesap anggur yang disajikan oleh bartender lalu bertanya, apakah kamu takut mengetahui mereka punya senjata? Maka kamu akan mengecewakanku. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang ksatria. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Saya masih memiliki ceri saya, dan jika Anda dapat memenangkan hati saya, Anda dapat mengeluarkannya malam ini. Gadis yang memberontak. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa dan berkata, jadi, menurutmu aku di sini untuk kencan satu malam? Apa kamu tidak? Gadis itu bertanya sambil mengedipkan mata. Biarpun iya, aku tidak tertarik pada wanita muda yang belum dewasa sepertimu, jawab Xiao Luo sambil tersenyum. Dia melirik gadis itu, berhenti sejenak di dadanya yang agak belum berkembang. Anda, kata-katanya memancing gadis itu. Baik, kamu telah berhasil menarik minatku. Ayo ke lantai dansa, godanya. Xiao Luo ingin menolaknya, tapi salah satu pengawalnya muncul dengan wajah tegas. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Xiao Luo. Nak, menjauhlah dari rindu kami jika kamu ingin hidup, dia memperingatkan. Jika kamu ingin tanganmu tetap utuh, ambil senjatamu sekarang, jawab Xiao Luo. Dia memiliki pandangan menghina dan berbicara dengan nada lembut namun berbahaya. Dia membenci ancaman seperti itu. Itu agak mengejutkan pengawal itu, dan dia langsung berpikir bahwa dia telah bertemu dengan orang idiot. Pukulan keras. Xiao Luo menyambar seperti kilat dan mencengkeram pergelangan tangan pengawal itu seperti penjepit baja. Dengan gerakan yang mulus dan cepat, Xiao Luo memutar tangannya. Retakan. Bahkan di tengah hiruk-pikuk klub dansa, suara patah tulang yang tajam bisa terdengar. Pengawal itu melolong dan menjatuhkan senjatanya. Xiao Luo segera mengambilnya dan memutarnya dengan anggun menggunakan jarinya. Menggunakan energi batinnya, dia menjentikannya ke gelas anggur, dan pistolnya terus berputar di atas gelas seperti penari. Wow, di sampingnya, gadis muda itu sangat terkesan hingga dia tidak bisa berhenti menatapnya. Pengawal lainnya melihat situasi menjadi tidak terkendali. Dia mengulurkan pistol di pinggangnya, tapi Xiao Luo sudah bangkit dari tempat duduknya dan langsung menjatuhkannya dengan sebuah tendangan. Gadis muda itu kaget, karena dia baru saja menyaksikan kedua pengawalnya dikalahkan dalam sekejap mata. Tapi dia segera pulih dari kebodohannya, karena Xiao Luo benar-benar telah melakukan pelayanan yang baik dengan melumpuhkan mereka. Dia selalu melihat Mas tidak lebih dari Tagalong dan menganggapnya sangat mengganggu. Dia bereaksi dengan kilatan di matanya, dan berkata, kamu luar biasa. Bukankah kamu meminta untuk berdansa? Kalau begitu ayo pergi, kata Xiao Luo sambil mengulurkan tangannya. Oke, gadis itu meraih tangannya tanpa ragu-ragu, dan sepertinya dia pertama kali memegang tangan laki-laki, karena dia terlihat agak sopan dan sedikit tersipu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis muda yang selalu diawasi oleh pengawalnya. Dia mungkin memiliki sifat memberontak, tapi dia pastinya belum pernah melakukan sesuatu yang luar biasa sebelumnya. Adapun Xiao Luo, dia tidak mengundangnya ke lantai dansa demi menari. Dia telah melihat terlalu banyak darah dan pembantaian akhir-akhir ini dan memutuskan dia perlu melepaskan stres dan haus darah yang terpendam dengan cara ini. Di sini, dia akan menari mengikuti irama musik yang memekakkan telinga. Dia menebus keterampilan menari dan mulai menari seperti bintang. Musik upbeat di klub dansa sangat catchy dan berirama, membuatnya mengikuti irama sensual dengan nada dan lirik yang penuh gairah. Gadis muda itu sedang menari dengan tubuh menempel pada Xiao Luo dengan menggoda. Saya Fendi, siapa namamu? Diminta. Mi, kata Xiao Luo, nama kode ini adalah kedok identitas aslinya, dan menurut Xiao Luo, menggunakannya di sini bukanlah hal yang tabu. Fendi mengerutkan keningnya. Mi, apakah itu nama aslimu? Dia berkata. Xiao Luo tersenyum dan melemparkan kembali pertanyaan padanya, jadi Fendi adalah nama aslimu. Fendi tidak melanjutkan masalah ini karena dia menyadari bahwa nama asli tidak diperlukan dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia belum pernah melakukan one night stand, dia tahu betul bahwa tidak perlu membocorkan nama aslinya kepada orang asing. Nama palsu akan lebih baik, pikirnya. Tetaplah di sini, aku akan membelikanmu barang bagus. Xiao Luo mengerutkan kening. Barang bagus, dia berkata. Hehe, ya, Fendi memberinya senyuman nakal dan pergi. Dia menuju ke sudut lantai dansa yang sangat ramai. Xiao Luo terkejut, karena gadis pemberontak ini sebenarnya akan membeli ekstasi. Dia adalah orang yang liar, dan dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang tuanya tentang dia jika mereka mengetahui hal ini.
Namun, Xiao Luo merasa tidak enak melihat gadis lugu itu jatuh ke dalam perangkap narkoba. Dia turun dari lantai dansa untuk menghentikannya. Fendi telah menerima produknya dan hendak melakukan pembayaran ketika dia dihentikan oleh Xiao Luo. Jangan terlibat dengan ini, dia menegurnya. Mengapa? Kudengar ini akan membuatku menari sepanjang malam, dan kedengarannya bagus, kata Fendi sambil berkedip polos. Itu benar, hal ini akan membuat jiwamu naik ke surga ketujuh, hehe. Penjual ekstasi memasang senyuman agak mesum di wajahnya. Dia adalah seorang anak muda berambut kuning dengan pakaian mencolok. Dia tidak ingin kesepakatan ini gagal dan berusaha keras meyakinkannya tentang efek luar biasa dari pil tersebut. Xiao Luo tidak mau berdebat dengannya dan segera mengeluarkan ponselnya. Dia melihat-lihat gambar seseorang yang kecanduan narkoba dan menunjukkan gambar seorang pria dengan tubuh yang sangat kurus. Itu dengan jelas menunjukkan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, dan bahkan dalam sebuah foto, seseorang dapat mengetahui bahwa jiwanya telah hilang. Fendi kaget. Mengapa kamu menunjukkan padaku gambar yang begitu mengerikan? Dia menangis. Apakah kamu tahu mengapa dia berubah menjadi seperti itu? Xiao Luo bertanya. Fendi menggelengkan kepalanya, tidak. Itu karena dia meminum pil itu di tanganmu, kata Xiao Luo sambil menunjuk pil ekstasi di tangannya. Fendi begitu ketakutan dan hampir menjatuhkan pilnya. Dia merasa jijik hanya dengan melihat sosok pria yang tampak kurus itu, matanya yang dalam dan cekung berkaca-kaca dan tidak fokus. Ia yakin dengan apa yang dilihatnya dan segera mencoba mengembalikan pil tersebut kepada pemuda berambut kuning itu. Aku tidak menginginkannya lagi. Anak muda berambut kuning itu sangat marah, dan dia menatap Xiao Luo sambil mengatupkan giginya. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Dia merengut. Dia dan aku tidak ada hubungan keluarga. Saya hanya membantu orang asing, kata Xiao Luo. Tidak berhubungan. Sialan kamu, jika kamu tidak ada hubungan keluarga lalu mengapa harus mengacaukan bisnisku? Pemuda berambut kuning itu begitu marah hingga wajahnya memerah. Teman-teman, tangkap dia, dia berteriak. Seketika, belasan pemuda berpenampilan garang muncul dari setiap sudut klub. Mereka adalah penjaga klub dansa ini, dan banyak dari mereka mempersenjatai diri dengan tongkat pemukul yang mereka keluarkan dari bawah meja. Para penjaga ini berusaha mempertahankan bisnis narkoba mereka. Pemuda berambut kuning itu menunjuk ke arah Xiao Luo dan memberi perintah. Persetan dengannya. Iya bos, masing-masing dari mereka menjawab panggilan itu dan menerkam Xiao Luo. Wos, ha, selusin kelelawar logam berayun mematikan ke arah Xiao Luo, datang dari segala sudut. Xiao Luo menyeringai sambil dengan cepat mundur 2 langkah dan menerima pukulan dari salah satu pemukul di bahunya. Tapi Xiao Luo tidak bergeming. Sebaliknya, dia malah menginjak kaki huligan yang memukulnya. Huligan itu menjerit kesakitan yang luar biasa, wajahnya memelintir kesakitan sebelum dia roboh. Xiao Luo mengambil tongkat pemukul darinya dan melenggang melewati kerumunan seperti hantu. Kemanapun dia lewat, para perusuh jatuh kesakitan. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melumpuhkan mereka semua di klub. Semua penonton tercengang karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Xiao Luo bisa menghajar selusin huligan bersenjata begitu cepat dan mudah. Xiao Luo tersenyum ajaib dan melemparkan tongkat pemukulnya ke belakang. Gedebuk, pemukul itu menembus bagian atas batang kayu seperti anak panah dan bergetar. Seketika, pemilik klub dansa itu berkeringat dingin. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pelindung yang mengintimidasi itu akan mengunjungi klubnya. Tanpa peringatan, 2 petugas polisi yang menyamar muncul dari kerumunan dengan tangan menempel pada senjata di pinggang. Mereka mendekati Xiao Luo saat berkomunikasi melalui walkie-talkie, masuk markas besar. Kami melihat buronan, Xiao Han. Dia ada di sini, di klub malam mawar merah di distrik Sinsu. Mohon penguatan. Mereka tiba-tiba berhenti tiba-tiba saat Xiao Luo berteleportasi tepat di depan mereka dari jarak beberapa meter. Mereka secara naluriah bereaksi dengan mencoba mengeluarkan pistol mereka. Xiao Luo memandang mereka dengan muram. Apakah kamu pikir kamu akan bisa menembak sebelum aku membunuh kalian berdua? Dia menggeram. Meneguk, petugas polisi yang menyamar berkeringat dingin, dan mereka menelan ludah dengan susah payah. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa buronan ini adalah makhluk aneh yang tidak memiliki masalah dalam membunuh siapapun. Xiao Luo mengulurkan tangan dan mengambil senjata di pinggang mereka dengan mudah. Para petugas polisi membeku dan takut dibunuh. Anda seharusnya senang karena Anda tidak terlibat dalam fasilitas penelitian bio. Jika tidak, kamu tidak akan bernapas sekarang, kata Xiao Luo. Dia tersenyum pada mereka sebelum dia memotong leher mereka masing-masing. POW. Seketika, kedua petugas itu pingsan. Xiao Luo melemparkan senjatanya kembali ke arah mereka dan berbalik untuk meninggalkan klub dansa. Menggebuk. Saat dia melangkah keluar, suara sirene polisi yang familiar dan terputus-putus terdengar, dan polisi bereaksi dengan cepat kali ini. Sepertinya para pemimpin negara Ri memberikan tekanan besar pada polisi, gumam Xiao Luo sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Naiklah. Fendi telah menyelinap keluar dari klub dansa selama pertarungan antara Xiao Luo dan para hooligan, dan ketika dia mengusir polisi yang menyamar. Dan disinilah dia, muncul dengan Bugatti perak. Mobil bagus. Xiao Luo tersenyum sambil melompat ke dalamnya. Tentu saja ini edisi terbatas. Hanya ada 10 dari mereka di dunia. Jawab Fendi dengan bangga. Ketika dia melihat mobil polisi melaju dari mana-mana, dia terkejut. Apa-apaan? Itu hanya beberapa pil ekstasi dan mereka mengirimkan begitu banyak orang. Mungkinkah pengawalku yang menyebalkan itu menelepon ayahku? Dia mungkin telah menelepon polisi dan mereka di sini untuk membawa saya kembali. Jadi, ayahmu yang memanggil polisi. Jadi begitu. Xiao Luo berpura-pura ikut bermain, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Itu benar, ayah saya selalu sangat ketat terhadap saya. Sekarang kedua pengawal itu memberitahunya bahwa aku ada di klub dansa, dia pasti sangat marah. Sepertinya dia bertekad untuk menangkap dan mengurungku kali ini. Itu sebabnya dia memanggil begitu banyak polisi. Ya, itu ayahku tersayang. Keluh Fendi, melihat lebih dari selusin mobil polisi melaju kencang, dia tidak berpikir dia bisa lolos dari blokade. Dia menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Kalau begitu, biarkan aku mengambil alih. Saya berjanji Anda tidak akan tertangkap. Xiao Luo membuka pintu dan keluar dari mobil, langsung menuju kursi pengemudi. Fendi tampak ragu. Kamu pikir kamu akan mampu menerobos blokade polisi? Saat dia berbicara, dia berpindah dari kursi pengemudi. Dia tidak keluar dari mobil melainkan berpindah dari kursi pengemudi ke sisi penumpang. Ledakan, pintu mobil dibanting. Xiao Luo duduk di kursi pengemudi dan berkata, kencangkan sabuk pengamanmu. Berkendara lebih hati-hati, jangan rusak mobilku yang manis. Fendi memohon, itu adalah mobil favoritnya, dan dia menghargainya sebagai harta langka. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan patah hati.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Luo menginjak pedal gas. Ruang tamu. Mesin Bugatti Veyron berwarna perak meraung seperti binatang buas, bergegas keluar seperti kuda liar yang sedang mengejar, dan meninggalkan jejak bekas karet terbakar di tanah. Kecepatannya melonjak hingga 100 km per jam hampir seketika, dan membuat Fendi ketakutan. Dia baru saja memasang sabuk pengamannya sebelum dia berteriak sekuat tenaga. Ketika petugas polisi di dalam mobil polisi melihat Bugatti perak melaju ke arah mereka seperti kilat, wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Orang gila ini, apa yang dia coba lakukan? Dia mengemudi ke arah mereka dengan kecepatan sangat tinggi dan tidak menunjukkan niat untuk memperlambat. Petugas polisi di dalam mobil menjadi pucat dan panik, apakah pengemudi itu sedang mencari cara tercepat menuju neraka? Pengemudi mobil polisi sudah menginjak rem, namun Bugatti Veyron berwarna perak masih melaju ke arah mereka dengan kecepatan minimal 120 km per jam. 100 meter, 80 meter, 50 meter. Tidak, hentikan sekarang. Bukan hanya petugas polisi yang ketakutan, bahkan Fendi yang duduk di kursi penumpang pun ikut ketakutan. Di saat-saat terakhir, Xiao Luo menginjak rem dan memutar kemudi dengan tajam. Awalnya ia tampak hendak melayang, namun malah tiba-tiba berbelok tajam ke arah berlawanan sehingga menyebabkan kedua roda depannya berbelok ke kiri dengan kecepatan 120 km per jam. Tidak mengherankan jika Bugatti lepas kendali, dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah, berguling dan melewati mobil polisi. Ah, jeritan histeris tak hanya terdengar dari Fendi, tapi juga orang-orang yang lewat yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah berguling 2 kali di udara, keempat roda Bugatti Veyron itu mendarat dengan kokoh di tanah. Di bawah kendali Xiao Luo, bagian belakang Bugatti Veyron tergelincir ke kiri dan ke kanan akibat benturan. Saat roda berputar untuk mendapatkan traksi terhadap permukaan jalan, Xiao Luo tiba-tiba berakselerasi lagi. Bugatti Veyron melesat ke depan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, menghanguskan jalan dan meninggalkan jejak asap. Diiringi suara decitan ban, menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Di dalam mobil polisi, para petugas masih sangat terkejut. Mereka duduk membeku di dalam mobil yang mogok, berkeringat dingin. Mereka menatap ke arah Bugatti Veyron, dan tidak bisa berhenti gemetar. Siapa yang menyangka kalau mobil yang melaju tepat ke arah mereka tiba-tiba bisa melompati kepala mereka? Apa yang baru saja terjadi? Para petugas polisi ini saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Berbalik dan ikuti dia sekarang. Laporkan ke markas besar bawah buronan, Xiao Han, telah melarikan diri dari pengepungan dengan Bugatti Veyron perak, dan dia juga menyandera seorang gadis. Kami segera meminta dukungan udara. Saat ketua tim sadar kembali, dia memerintahkan bawahannya untuk melaporkan situasinya, lalu dia memutar mobilnya dan mengejar Xiao Luo. Dengan sirene yang menggelegar dan lampu berkedip, mobil polisi melaju mengejar. Ya Tuhan, Andalah penguasa mobil. Di dalam Bugatti Veyron, Fendi melolong seperti orang gila di kursi penumpang. Mi, kamu luar biasa. Saya tidak percaya kami berhasil lolos dari kepungan lebih dari selusin mobil polisi. Ayah saya akan sangat marah ketika mendengar berita itu. Haha, dia memandang Xiao Luo dengan kagum, dan bertanya, apakah kamu seorang pembalap profesional? Mengapa kamu tidak menebaknya? Xiao Luo tersenyum. Saya yakin kamu, Fendi berkata, akan sulit menjelaskan kemampuan mengemudi Anda jika Anda bukan seorang pembalap profesional. Tapi sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya saat aku balapan di Gunung Qiuming. Xiao Luo menjawab, tidak, saya tidak balapan di Gunung Qiuming. Maka kamu pasti seorang pembalap jenius yang bersembunyi di kota. Hehe, aku telah mengambil harta karun. Fendi sangat bersemangat. Dia awalnya menyelinap keluar hanya untuk kencan satu malam, dan meskipun dia mungkin tidak akan diizinkan melakukannya lagi, dia tidak mengeluh, dia malah menemukan harta karun. Jika dia berlomba di Gunung Qiuming lagi, dia akan mampu mengejutkan orang-orang tercela itu. Xiao Luo tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pedang membelah udara. Suara itu datang dari atas dan sebelum mereka menyadarinya, beberapa lampu sorot berkekuatan tinggi menyinari mereka. Aduh buyung, ayah saya bahkan memanggil helikopter. Bukankah kali ini dia berlebihan? Dia menghela nafas. Bahkan sekarang, Fendi masih tidak menyadari bahwa polisi sama sekali tidak ada di sini untuknya, lalu matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ini lebih menyenangkan. Sama seperti game Grand Theft Auto dan tingkat kesulitannya sudah mencapai level 5. Mi, silakan, hilangkan mereka. Dia tidak perlu memberitahunya, karena Xiao Luo sudah memutuskan untuk melepaskan mereka. Dia mematikan lampu mobil dan menginjak pedal gas. Indikator di speedometer, yang sudah menunjukkan 120 mil per jam, melonjak mengkhawatirkan. Mobil itu bergetar dan terasa seperti hendak terbang. Bugatti Veyron berbelok ke jalan yang sibuk, tetapi Xiao Luo tampak tenang saat dia mengendalikan mobil dengan presisi, melewati lalu lintas yang padat dan memotong masuk dan keluar dari mobil yang bergerak cepat dengan kecepatan kilat. Dibandingkan dengan Bugatti Veyron, kendaraan yang dilewatinya tampak lambat seperti siput. Xiao Luo melayang dan melewati lalu lintas seperti orang gila, hampir menabrak mobil. Hal itu membuat Fendi menjerit ketakutan, dan jantungnya berdegup kencang. Ada momen berbahaya ketika dua mobil di depan Bugatti berjarak sekitar 1 meter. Entah bagaimana, Xiao Luo berhasil memiringkan mobilnya, menyeimbangkan roda kiri dan menjaga roda kanan tidak menyentuh tanah. Dengan cara itu, dia menerobos celah sempit antara kedua mobil tersebut, dan pengemudi di kedua sisi sangat terkejut hingga hampir jatuh. Wow, ini seperti adegan dari film Speed and Passion. Keterampilan mengemudi Xiao Luo mengejutkan para petugas di helikopter, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Saat berikutnya, bahkan di dalam helikopter, mereka kehilangan jejak mobilnya. Elang melapor ke markas. Kami kehilangan target. Orang itu gila, dia mengemudi jauh di atas 150 dalam kota. Ada terlalu banyak bangunan, dan sulit untuk mengikutinya. Kami benar-benar tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Petugas di helikopter segera melaporkan situasinya. Markas besar, yang disebutkan oleh petugas polisi di sini, tentu saja, mengacu pada Departemen Kepolisian Metropolitan. Sebuah gugus tugas gabungan telah dibentuk dengan SDF dan dipimpin oleh Direktur Senior Departemen Kepolisian Metropolitan. Gugus tugas tersebut diawasi oleh Gubernur Dongjing, Koizumi Junichiro, dan Menteri Pertahanan, Osi Plus Majun. Dan ada orang-orang penting lainnya yang terlibat dalam gugus tugas tersebut, seperti Miyazaki Ronjin dan Asou Suyao. Semua orang di markas besar mengerutkan kening ketika mereka mendengar laporan suram itu. Segalanya tidak tampak begitu baik. Brengsek, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Asou Suyao mengatakannya dengan nada dendam sambil mengatupkan giginya. Xiao Luo telah menghancurkan organ reproduksi kepala klan mereka dan melumpuhkan setiap anggota elit keluarga Asou. Sekarang telah menjadi pertikaian berdarah, dan dia menjadi gila, sangat ingin segera membunuhnya jika dia bisa menangkapnya.
Asou Suyao tidak mengenalinya di dalam lift, bahkan ketika dia berdiri tepat di belakangnya, dan itu membuatnya marah. Itu membuatnya gila setiap kali dia memikirkannya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Miyazaki Ronjin berkomentar sambil duduk di sebelahnya sambil merokok. Asou Suyao mengalihkan pandangan marah ke arahnya, tapi dia mengabaikan tatapannya. Melihat peta Dongjing dengan kerutan di wajahnya, Miyazaki Ronjin berkomentar, Xiao Han tidak diragukan lagi adalah seorang prajurit super yang telah menjalani program pelatihan terstruktur di negara Hua. Dia dengan mudah melawan ratusan polisi biasa, bahkan tidak bersenjata, dan bahkan bisa mengarahkan tangannya ke dada lapis baja dari bio-warrior yang dimodifikasi secara genetik. Dia adalah seorang prajurit super yang memiliki kombinasi sempurna antara kekuatan, kecepatan, dan keterampilan. Tak satu pun prajurit kita yang bisa menandinginya. Kata-katanya membuat takut semua orang, karena Xiao Han tidak diragukan lagi adalah penjahat paling berbahaya yang pernah ditemui Dongjing dalam sejarah. Dasar bodoh, berhentilah memuji dia dan merendahkan keberanian tim kita. Saya tidak peduli apakah dia monster super atau metode apa yang akan digunakan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan. Saya ingin dia ditangkap sesegera mungkin. Dia tidak hanya menantang Anda tetapi juga otoritas seluruh pemerintahan Dongjing. Koizumi Junichiro berteriak dengan marah. Dia adalah seorang pria parubaya yang berjanggut dan berjalan dengan bantuan tongkat. Karena gelisah, dia membenturkan ujung tongkatnya ke lantai, yang bergema ke seluruh ruangan. Ya Pak, Direktur Senior Departemen Kepolisian Metropolitan dan perwira senior lainnya membungkuk kepada Gubernur Dongjing. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas Departemen Kepolisian Metropolitan. Besok tanggal 20, dan saya akan mengunjungi kuil. Setelah itu, saya akan bertemu dengan Tuan Takahara dan Osi Plasma Jun sama, kata Koizumi Junichiro sambil berbalik untuk melihat pria itu. Kedengarannya tidak bagus. Oshima Jun mengerutkan kening dan berkata, Xiao Han sedang mencari kesempatan untuk membunuhmu. Mengapa Anda memberinya kesempatan sempurna untuk melakukannya dengan mengunjungi kuil? Demi keselamatan Anda, saya sarankan Anda membatalkan kunjungan besok. Kata-katanya membuat marah Koizumi Junichiro. Ayahku ikut serta dalam perang suci dan tewas dalam pengabdian kepada Kaisar. Hingga hari ini, kami belum dapat mengambil jenazahnya, dan ini adalah satu-satunya cara untuk memperingati kontribusinya melalui tablet roh. Merupakan tugas saya untuk memberikan penghormatan kepadanya setiap tahun pada tanggal 20 Juli dan kepada semangat kepahlawanan yang mengabdikan diri pada perjuangannya. Ini sudah menjadi tradisi selama 15 tahun, jadi bagaimana saya bisa melanggarnya tahun ini? Kami mengalami keadaan luar biasa kali ini, dan saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh pergi sama sekali. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk berkunjung di kemudian hari, jawab Oshima Jun. Koizumi Junichiro menyipitkan matanya saat mempertimbangkan saran itu. Di kemudian hari, dia berkata. Osi Plasma Jun mengangguk dan berkata, benar, kamu dapat mengunjungi kuil setelah kami menangkap Xiao Han. Kamu tidak tahu apa-apa. Koizumi Junichiro memelototinya dan membentak, ayahku dan para prajurit yang kehilangan nyawa dalam perang mengharapkan kunjunganku pada hari khusus ini. Akan sangat mengecewakan jika saya absen. Tetapi, cukup dengan masalah ini, Oshima sama. Saya telah mengambil keputusan. Selain itu, saya adalah gubernur Dongjing, dan saya tidak akan terintimidasi oleh satu orang pun dari negara Hua. Koizumi Junichiro memotongnya. Baiklah, aku akan mendelegasikan 300 orang untuk mengikutimu secara rahasia. Jika Xiao Han berani menyerang, aku akan memastikan dia akan kesulitan bertahan hidup. Osi Plasma Jun tidak berniat melanjutkan masalah ini. Direktur senior ikut campur dan berkata, Departemen Kepolisian Metropolitan juga akan mendelegasikan 200 orang untuk menjaga keselamatan gubernur. Saya berterima kasih atas dukungan Anda semua. Koizumi Junichiro membungkuk dalam-dalam, dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, dia menghantamkan tongkatnya ke tanah dan berkata, saya tentu saja memberinya kesempatan untuk melakukannya. Itu semua adalah bagian dari jebakan yang telah direncanakan dengan baik, dan terserah padanya untuk memutuskan apakah dia akan menerima umpan itu besok. Saat semua orang membungkuk hormat, mereka menyadari niat tambahan gubernur dan mengakuinya bukan hanya sebagai langkah cerdas namun juga berani. Tiba-tiba, seorang petugas polisi menerobos masuk dan melaporkan kepada direktur senior, saya punya kabar buruk. Kami telah memastikan identitas gadis yang diculik oleh Xiao Han itu. Dia adalah putri orang terkaya di negara Ri, Takahara Keika. Apa? Itu terlihat seperti bom yang meledak di tengah ruang pertemuan dan mengejutkan semua orang. Di jalan sepi di suatu tempat di Dongjing, Bugatti berwarna putih keperakan bergerak menuju Tower Park, berhenti di dekat bangku batu. Meski asyik menikmati balapan bersama polisi di samping pengemudi, Fendi, atau lebih tepatnya Takahara Keika, merasa sedikit mabuk mobil. Dia tersandung keluar dari mobil dan segera muntah. Ketika dia kembali, kulitnya seputih spray. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Luo tersenyum padanya dan bertanya. Aku baik-baik saja, muntah bantuan, dia berkata sambil menatapnya dan mencoba tersenyum. Xiao Luo melihat sekeliling dan menemukan sebuah kios kecil di dekatnya yang menjual makanan ringan dan minuman. Dia berjalan untuk membeli 2 botol air dan sebungkus tisu dan menyerahkannya kepada Takahara Keika. Terima kasih, Mi. Takahara Keika menerima barang tersebut dan menambahkan, sepertinya kamu adalah pria yang penuh perhatian. Dia merasa lebih baik tentang Xiao Luo sekarang. Xiao Luo tidak menanggapinya tetapi melihat ke atas menara baja yang ditandai dengan lampu merah berkedip, permainan sudah berakhir. Aku harus pergi sekarang, dan kamu harus pulang. Setelah selesai, dia melemparkan kunci mobil padanya dan berjalan pergi. Takahara Keika mengulurkan tangan untuk meraih lengan bajunya dan menatapnya dengan mata cerah dan jernih. Bisakah kita bertemu lagi? Dia mendengkur. Dalam waktu singkat yang mereka habiskan bersama, Xiao Luo telah menjadi pangeran menawan, dan dia terpesona sepenuhnya. Ya, jika kita ditakdirkan untuk melakukannya, tapi sebaiknya kita tidak melakukannya. Mengapa? Takahara Keika mengalah karena dia ingin bertemu pria ini lagi. Kamu akan segera mengetahuinya, kata Xiao Luo, dan dia dengan lembut menarik diri dari genggamannya, lalu berjalan pergi dengan tangan di dalam saku. Nama asliku adalah Takahara Keika. Apa milikmu? Takahara Keika mengejarnya dan bertanya. Dia enggan mengucapkan selamat tinggal. Takahara Keika. Xiao Luo mengerutkan kening karena dia telah mengingat daftar pembunuhan dan mengetahui bahwa ada seseorang bernama Takahara Kei di dalamnya. Memikirkan hal-hal yang dikatakan gadis itu sebelumnya, dan Bugatti edisi terbatas, tidak sulit untuk menghubungkan hubungan antara gadis itu dan Takahara Kei. Mungkinkah ini kebetulan? Dia merasa canggung, karena dia hanya ingin bersenang-senang dan menghilangkan stresnya. Entah bagaimana, takdir telah memainkan perannya dan dia tanpa sadar bertemu dengan putri Takahara Kei.
Tapi dia tidak menanggapinya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Takahara Keika terlihat agak melankolis, tapi di dalam hatinya dia menghargai pemikiran tentang hubungan yang manis dengan pangeran menawannya. Kuil Yasukuni di negara Ri berada di Kudankita Chiyoda, Dongjing, dan didedikasikan untuk para prajurit dan keluarga mereka yang tewas dalam perang sejak era restorasi Meiji. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bangsa Ri yang ambil bagian dalam Perang Tiongkok-Jepang kedua dan Perang Pasifik, termasuk sekitar 30.000 relawan Takasago. Kompleks kuil terdiri dari beberapa bangunan yang menampung ruang sholat seperti Reijibo Honden, Haiden, Tori, Yusukan, Chozuya, dan banyak lainnya. Para pendeta kuil telah menunggu Koizumi Junichiro sejak pagi ini, dan mereka baru menerima pemberitahuannya tadi malam. Mereka semua diberitahu bahwa Gubernur Dongjing akan berkunjung hari ini. Selusin petugas polisi telah dikirim ke Aula Haiden untuk melakukan pencarian menyeluruh di sekitarnya. Di sana mereka memeriksa bagian dalam aula dengan cermat dan mengantar keluar semua personel yang tidak penting. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah imam besar yang mengelola kuil, dan dia adalah pria yang dikenal oleh Koizumi Junichiro. Petugas polisi telah melakukan 5 pencarian menyeluruh, menyisir area tersebut dengan detektor yang sangat sensitif untuk mencari kemungkinan adanya bom tersembunyi. Selain Aula Haiden, polisi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh di Reijibo Honden yang hanya dibuka untuk pejabat tinggi Bangsa Ri. Pemeriksaan keamanan dilakukan dengan sangat menyeluruh dan lengkap sehingga mencakup penggeledahan pada palang melintang, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat lolos dari deteksi. Selain petugas polisi atau 300 anggota pasukan bela diri, mereka semua memiliki kode sandi rahasia untuk memverifikasi identitas satu sama lain. Karena semua pengunjung diminta untuk memverifikasi identitas mereka, petugas keamanan membawa perangkat pengenalan sidik jari portabel. Meskipun Xiao Han, si pembunuh berwajah seribu, bisa mengubah dirinya menjadi orang lain, sidik jarinya tidak bisa diubah. Koizumi Junichiro berjalan ke kuil melalui gerbang depan di bawah pengawasan selusin petugas polisi, termasuk Miyazaki Ronjin dan Asou Suyao. Dia tampak penasaran dan sedikit bingung. Beralih ke Miyazaki Ronjin, dia berkata, jarak antara tempat tinggalku dan kuil hanya 17 km. Namun pembunuh berwajah seribu itu, Xiao Han, tidak berusaha membunuhku dalam perjalanan. Mungkinkah ini jebakan? Saya kira begitu, jawab Miyazaki Ronjin. Sejak Xiao Luo menjadi penjahat yang sulit ditangkap dan berbahaya, seluruh sikap Miyazaki Ronjin tiba-tiba berubah. Dia sekarang tampak seperti pria yang bersemangat kembali, yang telah mendapatkan kembali harga dirinya dan disiplin seorang inspektur kepala. Meskipun dia tahu bahwa mereka sedang memasang jebakan, dia masih merasa tidak nyaman karena nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ada sepasang mata yang memandang mereka dari kegelapan. Rasanya seperti mereka dimangsa oleh ular berbisa yang akan menyerang kapan saja. Penjahat itu tidak bodoh, dan dia akan memperhatikan persiapan yang telah kita buat, kata Asou Suyao, mencoba membuat kehadirannya terasa bersama Gubernur Dongjing. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara dengan Koizumi Junichiro. Kalau begitu dia mungkin akan mengecewakanku. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pengecut. Koizumi Junichiro merasakan rompi peluru di balik pakaiannya, dan dia merasa sedikit kecewa. Dia kemudian melangkah ke Aula Haiden, bersandar pada tongkatnya. Ritual untuk memberi penghormatan kepada korban perang di kuil Yasukuni selalu dimulai dari Aula Haiden dan kemudian ke gedung Hoanden, yang menampung Reijibo. Reijibo berisi sekitar 200 nama dan foto hitam putih para prajurit yang mati syahid. Ini termasuk ayah Koizumi Junichiro. Selamat datang dan selamat pagi, Tuan Koizumi Junichiro. Pendeta kuil dengan peringkat tertinggi maju untuk menyambut Koizumi Junichiro dengan senyuman hangat. Dia mengenakan topi kanmuri hitam, memegang saku di tangan kanannya, dan mengenakan jubah khusus berwarna putih murni. Rambut peraknya memberinya penampilan yang sangat bermartabat. Selamat pagi, Imam Besar. Koizumi Junichiro membungkuk pada pendeta itu dan membalas sapaannya dengan kedua telapak tangannya dirapatkan. Silakan lewat sini. Pendeta itu menunjukkan jalan dengan tangan kirinya. Terima kasih. Koizumi Junichiro mengangguk dan memasuki Haiden dengan tongkatnya. Miyazaki Ronjin mengeluarkan mesin untuk mendeteksi sidik jari dan berkata, Imam Besar, harap letakkan ibu jari Anda di mesin ini untuk tujuan verifikasi. Saya sudah cukup lama mengenal pendeta itu. Apakah ini benar-benar perlu? Koizumi Junichiro bertanya, dan kerutan terlihat di wajahnya. Gubernur, kita harus berhati-hati. Asou Suyao menambahkan dengan penuh hormat. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Miyazaki Ronjin tentang masalah ini. Haha, kalau begitu aku akan menuruti keinginanmu. Itu bukan masalah. Pendeta itu tersenyum sambil meletakkan ibu jari kirinya pada alat itu. Indikatornya menyala hijau, artinya sidik jarinya tidak cocok dengan sidik jari buronan, Xiao Han. Apakah kita sudah selesai? Koizumi Junichiro sedikit kesal dengan Miyazaki Ronjin dan Asou Suyao, karena seseorang tidak boleh meragukan seorang pendeta. Meskipun mereka melakukannya demi keselamatannya, mereka juga telah menyinggung sang pendeta. Baik Miyazaki Ronjin dan Asou Suyao membungkuk sedikit untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka yang tulus. Koizumi Junichiro membentak dan melangkah masuk. Pendeta itu mengikuti dari belakang. Untuk memberikan penghormatan di kuil, seseorang perlu membersihkan tangannya, dan itu merupakan simbol pembersihan jiwa. Prakteknya adalah pendeta mengambil air dengan sendok dan menuangkannya ke kedua tangan Koizumi Junichiro terlebih dahulu. Koizumi Junichiro akan menerima air dengan tangan kirinya untuk berkumur. Setelah meludahkan air ke mulutnya, dia akan menggunakan sisa air dari sendok untuk mencuci tangan kirinya. Terakhir, dia akan mencuci gagang sendok sebelum memasangnya kembali. Kemudian, dia akan melanjutkan ke bel dan membunyikannya 3 kali, dengan tetap memikirkan pikiran yang tulus, sebelum dengan penuh hormat memasukkan persembahan uang ke dalam kotak sumbangan, dan mengakhiri kebiasaan itu dengan 2 kali membungkuk dalam-dalam. Imam akan menyaksikan dan membantu seluruh proses. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga dari luar gedung. Sebuah ledakan terjadi di tanah belasan meter dari Aula Haiden, menyebabkan awan debu dan puing berputar-putar. SWOOSH. Setiap petugas polisi di Haiden mengeluarkan senjatanya dan dalam keadaan siaga tinggi. Apakah Xiao Han ada di sini? Koizumi Junichiro terkejut dengan ledakan tersebut, namun dia segera tenang. Lagi pula, ada 300 orang dari pasukan bela diri di luar, dan Xiao Luo akan menggali kuburnya sendiri jika dia berani mencoba melakukan pembunuhan di sini. Dia tidak perlu khawatir, pikirnya. Saya tidak yakin, tapi saya akan memeriksanya. Miyazaki Ronjin tidak mempercayai pasukan bela diri, jadi dia berteriak kepada petugas polisi di aula, lindungi gubernur. Dia kemudian berbalik dan berlari keluar dengan cepat. Setelah dia meninggalkan aula Haiden, sang pendeta, yang membantu Koizumi Junichiro, tiba-tiba berubah, dan dia memancarkan aura haus darah yang buas. Tanpa peringatan, dia menusukkan saku ke tenggorokan Koizumi Junichiro seperti pedang tajam, menembus lehernya. Sui, S+.
Koizumi Junichiro menatap Saku yang menembus lehernya. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, dan ketika dia melihat ke arah pendeta itu lagi, dia melihat mata serigala. Dia bukanlah pendeta, tapi Xiao Han, pembunuh berwajah seribu. Gubernur, Asou Suyao dan petugas polisi semuanya terkejut, karena tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Xiao Luo bisa mengetahui ritual pemujaan. Ia bahkan menipu sistem pengenalan sidik jari yang mereka terapkan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa lulus tes sidik jari? Bang, 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 petugas polisi menekan pelatuknya dan segera menembaki Xiao Luo, mengirimkan hujan peluru ke arahnya dan mengubah aula menjadi medan pertempuran. Xiao Luo menghindari tembakan dan tampak melenggang melewati hujan peluru dengan mudah. Dia melompat ke udara dan menebas petugas polisi dengan tangan kosong, membuat mereka pingsan, semuanya dalam waktu 3 detik. Xiao Han, kamu akan membayarnya. Asou Suyao mengeluarkan 2 belati dari lengan bajunya dan berlari menuju Xiao Luo. Menjadi seorang seniman bela diri milik keluarga Asou, dia telah menguasai teknik keterampilan pedang pembunuh ilahi. Dia juga bisa menerapkan teknik ini pada belati.